Selamat siang Mama hebat, apa kabar nih? Wah, aku langsung dapat dari Mama Dwi, ini katanya selamat siang juga. Senang sekali nih Mama hebat boleh bergabung kembali bersama-sama di acara spesial kita hari ini, yaitu Arisan Kurku Mama episode kedua. Halo, waduh ada dari Solo, ada juga dari Jakarta, ada dari Cengkareng. Aduh, aku senang banget nih hari ini. Karena ketemu dengan mama-mama hebat lagi, dan hari ini Arisan Kupu Mama episode kedua kita akan mengangkat sebuah tema menarik nih Mama Hebat. Di mana kita akan membahas mengenai temanya yaitu sambut tahun ajaran baru dengan kesehatan fisik dan mental yang optimal. Nah, Mama Hebat, senang sekali Jessica hari ini dapat menemani Mama Hebat semua kurang lebih 2 jam ke depan, di mana nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih di Arisan Kuku Mama episode kedua ini. Di sini kita akan mengundang ada 2 nih tamu spesial yang akan menjadi narasumber kita. Mau tahu nggak nih siapa aja? Nah, kalau mau tahu, mau pergi sama Deon. Sebelum kita mulai ya, Mama Hebat, acara online seminar hari ini adalah persembahan dari Mama Plus untuk Mama Hebat, namun supaya kita semua dapat lancar nih untuk ikutin acara seminar online-nya, bolehkah di-mute dulu semuanya Mama Hebat, supaya tidak ada suara yang masuk sana-sini. Jadi kita bisa menikmati acara online seminar kita dengan baik dan lancar. Setuju ya Mama Hebat ya? Oke, nah siapa saja sih yang hadir sebagai narasumber kita pada hari ini? Ya, yang pertama nih, yaitu seorang dokter spesialis anak sekaligus konsultan tumbuh kembang pediatri sosial, yaitu Profesor Dr. Rini Sekartini, SPAK. Aku sapa dulu, dokter. Hai. Boleh halo-halo. Halo. Hai, Prof. Hai. Nah, selain Prof. Rini, nanti juga ada psikolog klinis dan keluarga yang sudah gabung dengan kita, cantik juga seperti Prof. Rini. Ini ada Mbak Prita Tias, MPSI, yang sudah bergabung dengan kita. Hai, Mbak Prita. Halo, selamat siang Mbak Jessica, selamat siang mama-mama hebat semuanya. Selamat siang juga. Aduh, seger-seger dan semangat-semangat nih tamu-tamu kita Mama Hebat. Nah, nanti para tamu-tamu kita akan berbagi ilmu dan informasi nih seputar persiapan tahun ajaran baru untuk anak di masa pandemik seperti saat ini. Aku mau tanya dulu nih sama Mama Hebat. Kan tahun ajaran baru sekolah kan udah tinggal di depan mata nih ya, tinggal menghitung hari. Kira-kira siapa sih dari Mama Hebat yang mengalami seperti saya nih, pasti merasa galau, bingung, kira-kira harus ngambil keputusannya apa, tetap online, atau kayak pemerintah lagi sempat sounding, ya hybrid nih, jadi setengah online, setengah tatap muka. Oh, semuanya saya galau, iya nih bingung nih, sudah bentar lagi. Betul ya, karena tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juli nih, sudah mau masuk tahun ajaran baru. Nah, pastinya nih, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang mama untuk anak-anak kita, atau apa sebaiknya langkah nih yang perlu kita ambil sebagai seorang ibu untuk mempersiapkan anak kembali bersekolah di masa pandemik seperti saat ini, di mana kita tahu bersama-sama saat ini semakin memuncak dan sudah banyak juga nih kasus anak-anak yang terpapar virus COVID-19. Betul ya Mama ya? Dan acara hari ini juga nanti kita akan membahas dengan kupas tuntas berbagai macam informasi dari para narasumber kita yang memang ahlinya, dan di Arisan Kuku Mama persembahan dari Kuku Mama Plus multivitamin anak. Tapi mama-mama hebat, aku punya loh informasi menarik, di mana nanti ada 10 mama-mama hebat yang bakal beruntung nih. Yaitu nanti mama-mama hebat kita ajak untuk boleh kirim pertanyaan di kolom Q&A kami hari ini, supaya mama-mama hebat bisa langsung tanya-tanya kepada narasumber kita. Namun nanti ada 10 mama hebat yang beruntung yang merupakan pertanyaan terbaik yang bisa mendapatkan hamper spesial dari Kurkuma Plus. Boleh dong kasih tepuk tangannya secara virtual mama hebat dari tempat masing-masing? Wah, mantap nih. Ramai sekali ya di chat kita hari ini ya. Nanti jangan lupa bisa kasih pertanyaannya mulai dari pembicara kita yang pertama itu di kolom Q&A.
Oke, Mama Hebat, nampaknya kalau ngomongin tentang galau, Jessica juga lagi galau banget nih. Aduh, kira-kira Clara nanti dikasih masuk apa enggak ya? Terus harus siapin apa? Bingung nih. Oleh karena itu, yuk mendingan kita mulai obrolan seru kita hari ini di Arisan Kuku Mama di episode yang kedua. Kita akan undang langsung untuk tamu kita yang pertama nih, yaitu sesi dari Profesor Dr. Rini Sekartini, SPAK. Prof Rini. Hai, terima kasih Jessica. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, jadinya semuanya seneng ya Betul. untuk bisa ketemu Prof nih, Mama Hebat juga udah antusias nih Prof. Nah Prof, aku tuh udah dapat curhatan di kolom chat banyak banget tuh, Mama Hebat ya Prof ya, udah bilang, aduh aku bingung tuh gimana tuh ya, katanya kasih apa enggak. Terus apalagi kondisi pandemik berkelanjutan seperti ini dengan mutasi virusnya juga ya Prof ya. Iya betul. Karena kita dengar kemarin sudah ada vaksin untuk anak, tapi di usia 12 sampai 18 tahun. Ya, tapi kan belum sekali. ada nih, Prof, vaksin untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Jadi kan mungkin seperti anak aku juga kan di bawah 12 tahun nih. Mungkin Mama Hebat lainnya juga punya banyak yang anak di bawah 12 tahun, kan bingung nih, Prof, harus seperti apa. Apalagi nih potensi kondisi kesehatan yang mungkin terjadi pada anak saat ini harus dijaga betul-betul menjadi prioritas. Nah, cara mengatasinya seperti apa sih, Prof, supaya Mama Hebat nggak khawatir, nggak galau lagi? Ya, oke, terima kasih Jessica. Saya lihat pesertanya mungkin seluruh Indonesia ya, dari Sumatera ada, Jawa ada, dari Timur juga ada ya. Betul. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk para mama-mama. Memang tadi saya tanya nggak ada papa-papanya, nggak ada hari ini namanya arisan, biasanya mama ya. Saya sharing slide dulu ya. Oke, sudah terlihat ya Jess? Sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua mama-mama. Saya mengucapkan terima kasih sudah diundang pada siang hari ini. Walaupun injury time nih, mudah-mudahan para mama-mama bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang disampaikan oleh para narasumber. Saya akan bicara mengenai sambut tahun ajaran baru dengan fisik dan mental yang optimal. Saat ini anak-anak masih dalam liburan ya, mungkin katanya minggu depan sudah akan masuk kembali. Jadi tahun ajaran baru sebentar lagi akan masuk dan dalam seminggu ke depan kita harus persiapkan sejak awal ya, baik fisik, mental, sosial, dan ada persiapan khusus pada masa pandemik nanti ada hal-hal khusus terutama kalau terjadi pembelajaran yang hibrid ya, kombinasi antara daring dan online ya. Nah, sebelumnya saya sedikit mereview mengenai definisi anak. Definisi anak itu panjang sekali ya, sejak dalam kandungan sampai berusia remaja. Nah, terkait dengan sekolah, umumnya yang sudah bersekolah adalah usia prasekolah, usia sekolah, dan anak remaja. Nah, mungkin mama-mama sudah tahu ya, ciri khas seorang anak tuh ada dua, tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu semakin besar ya, berkembang semakin pintar ya. Jangan disingkat tumbang, harus dipanjangkan tumbuh dan kembang ya. Ada dua hal yang berperan dalam pertumbuhan yaitu satu genetik, satu lingkungan. Salah satu faktor lingkungan adalah pemberian nutrisi yang optimal. Jadi seorang anak untuk tumbuh kembang yang optimal harus terpenuhi kebutuhan asuh, ASI, dan ASAH atau yang sering disebut kebutuhan fisik biomedis, kasih sayang, dan stimulasi yang harus diberikan terutama oleh keluarga. Jadi fungsi keluarga itu ada bermacam-macam ya untuk proses reproduksi, sosialisasi ya, peran sosial, dukungan ekonomi, dan emosi sosial. Karakteristiknya juga biasanya saling memperhatikan, bersikap terbuka dan jujur ya, dan orang tua mau mendengarkan anaknya. Ini adalah contoh keluarga yang baik, yang harmonis ya, di mana semua saling bergandengan tangan untuk saling mendukung ya. Jangan seperti gambar yang ini, semua bersama-sama tapi hidup di masing-masing kehidupannya ya, tidak ada interaksi antara satu sama lain ya. Nah, bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar anak yaitu asuh, ASI, dan ASAH?
Nah, kebutuhan dasar anak itu yang disebut ASUH, salah satunya nutrisi, imunisasi, ya, kebersihan lingkungan, kebersihan badan, pengobatan, olahraga, bermain, dan satu lagi tidur, ya. Kemudian ASI itu kebutuhan akan pemenuhan kasih sayang dan stimulasi atau pemberian rangsangan. Nah, kebutuhan fisik biomedis pasti semua mama-mama tahu dengan pasti ya, terutama nutrisi harus adekuat dan seimbang. Dulu semboyannya apa? Gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ini gambarnya ini zaman dulu ya. Mulai dari pemberian ASI eksklusif sampai makanan keluarga. Tujuannya selain mencukupi kebutuhan juga mendidik kebiasaan makan. Sekarang beralih tadinya piramida makan, kemudian menjadi isi piringku, di mana kebutuhan masing-masing komponen nutrisi itu berbeda sesuai yang diperlukan. Ya, mengapa nutrisi penting? Satu, sumber energi supaya anak bisa bergerak, bisa melakukan kegiatan, bisa bermain. Ya, juga nutrisi itu penting untuk fungsi tubuh. Fungsinya tubuh tuh yang mana sih? Ya, alat gerak, ya, jantung, otak tuh perlu nutrisi. Juga untuk mengoptimalkan penambahan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak. Dan kalau anak itu sakit, biasanya nutrisi perlu untuk proses penyembuhan. Ya, selain asupan nutrisi, jenis makanannya, ya, kita harus perhatikan pola makan. Anak itu harus dibiasakan makan 6 kali sehari atau paling minimal 5 kali. Yaitu ada breakfast, ya, makan pagi ini tidak boleh di skip, tidak boleh ditunda. Kemudian makan siang dan makan malam. Biasanya anak-anak sebisa mungkin makannya jangan terlalu malam, kalau bisa sebelum jam 6 sore. Nah, di antaranya ada snack pagi, ya, snack sore, dan snack malam nih sebelum tidur. Biasanya sebagian besar mengkonsumsi susu, ya. Nah, kemudian yang kebutuhan kedua imunisasi. Ini dikatakan bahwa negara yang melakukan imunisasi ini banyak, sudah di 194 negara. Cakupannya sekitar 80% dari anak yang ada, ya. Imunisasi itu aman dan bermanfaat untuk mencegah penyakit, terutama komplikasi penyakitnya dan wabah. Dan ini berdasarkan penelitian-penelitian resmi. Dan sudah dilakukan di negara kaya dan negara miskin, ya, penduduk yang mayoritas muslim maupun non-muslim. Nah, ini adalah anjuran imunisasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020. Banyak imunisasi yang dapat diberikan oleh anak untuk anak sampai berusia 18 tahun. Nah, sekarang di masa pandemi, anak sudah dapat diberikan imunisasi mulai usia 12 tahun. Jadi saya himbau mama-mama yang di daerahnya sudah ada imunisasi, segera bawa. Kalau orang tuanya belum, berbarengan dengan anaknya untuk imunisasi COVID-19. Ya, biasanya untuk anak menggunakan vaksin dari Sinovac. Ya. Selain itu, kebutuhan anak adalah kebutuhan tidur. Ya, ini sangat penting di masa pandemi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya, kita lihat semakin besarnya anak, semakin berkurang jam tidurnya, dan juga tidur siangnya tidak terlalu penting. Ya, kita lihat di usia 4 tahun nggak ada yang biru tua. Biru tua ini tidur siang. Jadi setelah 4 tahun, anak tidak perlu tidur siang, tetapi tidur malamnya harus kira-kira 11 jam. Jadi kalau jam 7 sore atau jam 8 malam dia tidur, dia akan bangun jam 7 pagi. Itu yang terbaik untuk anak usia 4 tahun. Ya. Kemudian bermain, ya, bermain yang bergerak. Aktivitas motor kasar bersama temannya, sifatnya kompetisi, ya, bermain bersama keluarga. Yang tidak boleh ini yang saya silang, ya, ini bermain gadget atau dawai, ya. Bahkan ini di salah satu rumah sakit, ya, ibunya lagi sibuk, anaknya nggak bisa diajak main, dipasang khusus, ya, pemegang HP untuk dipasang lagu ataupun film yang bisa anak tersebut lihat. Ya, ini permainan tradisional yang sekarang harus perlu digalakkan kembali. Kebutuhan yang berikutnya untuk seorang anak adalah stimulasi. Ini adalah contoh-contoh stimulasi untuk bayi dan balita, ya. Dan ini ada di buku KIA. Mungkin para mama tahu buku KIA atau sering disebut buku PINK, ya.
Ya, di salah satu halamannya ada cara stimulasi dan mengecek perkembangan anak sesuai dengan usianya. Tolong kalau yang belum punya tanyakan ke tenaga kesehatannya di mana bisa memperoleh buku Pink ya. Dan di situ juga ada jadwal kapan saja harus pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan mendeteksi gangguan perilaku. Di buku Pink tersebut kita bisa pakai sampai usia 7 tahun ya. Nah, stimulasi itu penting untuk nantinya mendapatkan seorang anak kecerdasan majemuk ya. Selain IQ juga EQ dan SQ. Jadi seorang anak tidak harus pinter matematik, calistung, tapi juga dia boleh pinter olahraga, pinter menari ya. Itu hal yang penting juga diberikan untuk anak ya. Nah, bagaimana dengan masa pandemi COVID-19 ini ya? Ini yang banyak saya lihat di layar-layar berita ya, banyak kalau tidak salah ini sampai 1,5 tahun ya, anak sudah mulai bete ya, ada yang nonton sendiri ya, anaknya, ibunya mungkin harus work from home ya, sampai beberapa mengalami masalah ya, ada yang belajarnya sambil tiduran ya, ada mungkin mama yang harus kerja work from home tapi masih memiliki bayi sehingga bayinya ikut kerja ya. Jadi anak prasekolah tuh harusnya syarat dengan sosialisasi ya, keterampilan sosial, interaksi dengan teman sebaya ya, untuk bisa memecahkan masalah dan berperilaku sosial menjadi lebih baik. Nah, ini yang banyak terkendala pada masa pandemi COVID ini ya. Kalau anak sekolah dasar, usia sekolah dasar itu kira-kira 7 tahun ke atas, sudah lebih mandiri, kemudian mulai memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensi. Ya. Sosialisasinya juga sudah mulai lebih luas, selain di rumah, di sekolah, mungkin ada juga teman-teman di tempat anak tersebut melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Sehingga orang tua tetap harus menerapkan jadwal dan memantau kegiatan mereka. Ya. Dan pada masa pandemi, kalau saat ini masih PMK darurat pada Jawa dan Bali, posisi belajar daring ini harus diperhatikan, ya. Dan penggunaan dawanya juga harus sesuai dengan usianya. Sedangkan remaja sudah lebih matang, ya. Sudah mengetahui konsekuensi dan tindakan dari social distancing ya, sehingga perlu kita jelaskan secara benar apa yang terjadi pada masa pandemi sehingga anak tidak terhindar dari dampak mental di masa pandemi ya. Beberapa hal yang dilaporkan bahwa sudah terdapat masalah kesehatan mental anak dan remaja ya. Karena pada masa pandemi ini dapat memperburuk masalah kesehatan mental pada anak karena kombinasi unik dari krisis kesehatan masyarakat, isolasi sosial dan resesi ekonomi ya. Nah, ini resesi ekonomi sehingga beberapa orang tua kehilangan pekerjaan ya, sehingga orang tua juga stres, ada tekanan psikis dan dapat berdampak kejadian kekerasan pada anak. Anak sering dihukum, dimarahi ya, terutama terkait dengan tidak mau mengikuti belajar daring secara maksimal ya. Selain itu, isolasi mandiri atau karantina dapat menyebabkan yang disebut post traumatic stress symptom. Anak menjadi ketakutan ya, sehingga pada kondisi isolasi mandiri ada beberapa tips yang harus dilakukan oleh orang tua ya. Dan ini beberapa laporan dari negara-negara lain juga terdapat dampak kekerasan di masa pandemi ini ya, ada di Singapura, di Siprus ya, di Argentina dan di beberapa negara lain karena terkait dengan lockdown ya. Sehingga anak dan orang tua lebih banyak berada di rumah ya. Dan ini data di Indonesia periode ini tahun lalu ya, terdapat jumlah kasus kekerasan baik fisik ya, psikis dan juga ada kekerasan seksual. Nah, ini terkait dengan physical distancing ya. Ada satu penelitian yang terbaru di bulan Mei kemarin dikatakan bahwa kondisi
physical distancing atau jaga jarak ini ternyata tidak terkait erat dengan resiko terhadap kejadian adiksi internet ya. Mungkin Mam belum familiar dengan topik adiksi internet ya. Adiksi bukan hanya terhadap obat-obatan, tetapi terdapat juga adiksi internet. Dan data terbaru dari penelitian yang kami lakukan menggunakan kuesioner untuk anak remaja SMP dan SMA jumlahnya cukup tinggi. 23,9% adiksi internet ya. Sehingga kita harus menyeimbangkan juga pola tidur anak di segala usia untuk menghindari kejadian adiksi internet. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para mama di rumah, ya orang tua? Jadi buat aktivitas belajar di rumah bagi anak sesuai dengan usianya. Kalau anaknya 1 tidak terlalu masalah ya, tapi kalau anaknya 2, 3 dengan berbagai kategori usia harus benar-benar diperhatikan ya. Dan kita gunakan aplikasi teknologi untuk tetap bisa berinteraksi sosial dengan orang lain ya. Kemudian yang kedua, tetap cukupi kebutuhan nutrisi untuk anak di masa pandemi. Tadi makan sesuai kebutuhan, jangan juga berlebihan sehingga meningkatkan risiko obesitas ya. Dan sebaiknya makan makanan yang matang, hindari makanan-makanan yang tidak matang benar ya. Nah, sayur dan buah atau paling tidak kalau tidak suka sayur boleh diberikan buah kalau bisa 5 kali sehari. Minum cukup dan bila memerlukan bisa diberikan suplementasi vitamin dan mineral secukupnya ya. Karena kalau berlebihan pun akan dikeluarkan melalui air seni ya. Nah, kenapa nutrisi itu ini penting ya selain untuk pertumbuhan dan perkembangan termasuk perkembangan kognitif karena merupakan salah satu yang berperan dalam meningkatkan sistem imun anak ya. Dengan kebutuhan nutrisi sesuai dengan isi piringku ya, cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta air ya. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Ini salah satu survei yang kami lakukan ya. Ternyata perubahan pola tidurnya banyak sekali ya. Jadi yang mengeluh anaknya bermasalah dengan pola tidur ada sekitar 71% ya. Ada yang karena main gadget, main game ya, menggambar animasi ya, atau untuk menyanyi atau joget-joget ya, tapi tetap perlu dilakukan pembatasan supaya anak bisa tidur tadi sesuai dengan jumlahnya ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah di-launching oleh Kementerian Kesehatan bagaimana protokol kesehatan anak PAUD ya. Kalau nanti melakukan pemantauan pertumbuhan di sarana kesehatan ya. Bagaimana memberikan imunisasi kalau anak tersebut belum melengkapi imunisasi ya. Nah, ini salah satu contoh stimulasi yang bisa diberikan di rumah. Saya putarkan beberapa contoh ya. Bersaudara ya, ini main bersama kakeknya, peralatannya cukup sederhana, ini bersama orang tuanya ayahnya ya. Bisa saling berinteraksi. Nah, ini bermain perosotan bisa dibuat di rumah ternyata. Oke, itu beberapa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah ya. Peralatannya cukup sederhana ya. Dan juga jangan lupa aktivitas fisik ya.
baik untuk anak besar maupun anak prasekolah ya. Di sini ada sarannya untuk anak besar 7 sampai 12 tahun, sifatnya tetap aerobik ya, boleh berlari, boleh main sepeda ya, tapi tetap saat ini karena kasusnya sangat tinggi menggunakan masker ya. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang mengatakan melakukan kegiatan fisik 10 menit untuk fit ya, bisa di rumah saja, tidak memerlukan ruangan yang besar ya, yaitu melompat ya, melompat kemudian berlari, melompatnya itu jumping jadi ya, melompat vertikal, bukan melompat ke depan, kemudian berlari sekitar 20 meter bolak-balik ya, kemudian gerakan latihan otot perut seperti posisi push up ya. Jadi dalam 10 menit gerakannya hanya 3, melompat, berlari, dan gerakan otot perut. Ya. Dan untuk rekomendasi WHO selain aktivitas fisik, ya minimal 60 menit ini untuk anak prasekolah 3-4 tahun. Ya. Sedentary life-nya untuk screen time maksimal 60 menit. Dan yang penting adalah good quality sleep ya, 10-13 jam untuk anak prasekolah. Tolong para moms yang mama-mama yang anaknya prasekolah diperhatikan jadwal bermain, aktivitas fisik, screen time dan juga jadwal tidur ya. Nah, ini tadi untuk anak 5-17 tahun 60 menit juga ya. Olahraganya intensitas sedang sampai berat. Berat itu biasanya untuk remaja yang lebih besar ya, anak SMA. Untuk penguatan tulang dan otot hanya boleh 3 kali seminggu ya. Terus tetap menjalankan sekarang udah 5M apa 6M ya, kalau tidak salah 5M ya. Memakai masker, cuci tangan, pakai sabun sebisa mungkin ya. Kalau kepepet boleh pakai hand sanitizer. Jaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Nah, ini edukasi untuk anak kalau ada nanti suatu saat pembelajaran hibrid ya, ada pembelajaran tatap muka. Jadi pengajaran harus menggunakan masker baik anak maupun gurunya. Jadi saat sekarang ini bisa diajarkan di rumah anak berapa lama tahan menggunakan masker ya. Harus ada di sekolah tempat pembuangan khusus untuk masker dan harus ada masker cadangan. Latih anak untuk tidak memegang mata, hidung, ya, mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kalau sekolah nanti alat makan harus bawa sendiri, termasuk minuman, tidak boleh bertukar dengan temannya. Ajari bagaimana kalau batuk ya dan bersin, kemudian kenali tanda-tanda COVID dan lapor pada orang tua. Dan juga tidak melakukan stigma atau mengejek temannya yang pernah menderita infeksi COVID. Ya. Jadi bila sakit, anak harus lapor dan juga orang tua dan tidak boleh masuk ke sekolah. Ya. Nah, untuk pembelajaran online yang perlu diperhatikan adalah salah satunya kesehatan mata. Ya. Jadi kesehatan mata sekarang harus menjadi hal yang perlu dicermati. Ya. Ada prinsip yang menggunakan angka 20, 20, 20, 20. Artinya setiap 20 menit melihat layar, harus dihentikan selama 20 detik ya, dan disuruh melihat objek yang jauh ya, kalau bisa sekitar 6 meter. Jadi pokoknya menjauhi layar ya, memandang jauh ya. Jangan lupa sesuaikan kecerahan dan kontras layar. Posisi tubuh yang baik harus duduk, tidak boleh sambil tiduran, berbaring ya. Nah, jaga jarak mata dengan layar kira-kira 18-24 inci. Jadi kalau sekitar berapa ya? Lebih dari 60 cm kali ya. Dan pemilihan layar. Semakin layarnya besar akan semakin baik. Oh, maaf. Nah, dari survei yang kami lakukan terakhir mengenai adiksi internet pada anak, sebagian besar anak pada usia SMP dan SMA menggunakan handphone untuk belajarnya. Jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan posisi
anak belajar ya. Perhatikan lama bermain dengan gawai ya. Jangan lupa ajak melakukan aktivitas fisik dan pastikan cukup tidur sesuai dengan usianya, termasuk asupan makanan ya. Dan harus dilakukan refreshing ya di dalam keluarga ya. Ini anak-anak sudah mulai bisa belajar menggunakan masker. Ini beberapa pasien saya dari balita ini mereka sudah belajar pakai masker ya. Walaupun itu sebentar tapi mereka mau. Setelah itu nanti copot nanti kita gunakan lagi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para mama dan dapat diterapkan dalam masa pandemi ini. Terima kasih Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Rini. Ini menarik sekali ya. Tadi kita bisa melihat kegalauan-kegalauan dari para mama, terutama kekhawatiran bagaimana menjaga kesehatan anak di masa pandemi COVID-19 ini yang sedang berkelanjutan ya Prof ya. Bahwa tadi ada jawabannya semuanya. Di mana mama hebat sekalian tidak usah khawatir nih. Yang pertama, kalau saya boleh simpulkan, ayo dijaga dulu untuk nutrisinya yang seimbang, sehingga pastinya dari secara fisik, apa yang masuk ke dalam dari setiap anak-anak kita, ini oke ya Prof ya. Nah, kemudian kualitas tidur nih, ini juga penting, karena pastinya ini akan mempengaruhi untuk pembentukan imunitas. Dan tadi yang saya paling suka tuh ya Prof, bagaimana mama-mama hebat ini bisa ditantang bersama-sama, termasuk saya nih, untuk bisa kreatif ya Prof ya. Bikin kegiatan-kegiatan tadi banyak alat-alat permainan yang sederhana, tapi ini menyenangkan, bahkan bisa bonding nih, bisa bangun hubungan yang lebih bagus lagi. Ya betul. Aduh, aku tuh dapat banyak banget masuk insight-insight baru loh Prof, yang membuat aku semangat dan semoga mama-mama hebat juga mendapatkan hal yang sama. Banyak banget yang udah dibilang di chat loh Prof, katanya, aduh makasih ilmunya keren banget, aku jadi semangat lagi. Mama-mama hebat udah gak galau kan? Apa masih setengah galau? Oh iya katanya masih setengah galau. Tenang, kita akan jawab kegalauannya lagi. Tapi Prof, thank you banget ya Prof. Ya, sama-sama. Jangan kemana-mana, tapinya nanti kita akan ajak Prof lagi untuk gabung bareng-bareng di sesi Q&A ya. Oke, nah Mama Hebat, tadi kan kita udah lihat bahwa persiapannya itu sangatlah mudah untuk kita bisa bersama-sama menjaga kekhawatiran kita sebagai seorang ibu, terutama untuk bagaimana mempersiapkan anak-anak kita masuk ke sekolah tahun ajaran baru di pandemi COVID-19 ini. Nah, pastinya nih dengan meningkatnya kasus COVID-19 pada anak, sehingga sangat penting nih untuk bisa menjaga kesehatan anak saat ini ya, Kema. Dan salah satu bahan organik alami yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh anak dan mencegah nih infeksi virus adalah temulawak. Dan untuk itu Mama, yuk berikan multivitamin yang tepat untuk bantu jaga kesehatan anak, seperti Kurkuma Plus. Karena rangkaian vitamin Kurkuma Plus mengandung temulawak organik, di mana Mama bisa sesuaikan dengan kebutuhan anak ya. Contohnya, Kurkuma Plus Honeyfit untuk imunitas anak yang lebih kuat. Karena kan sekarang nih lagi virus-virusnya sudah semakin merambah ke anak-anak ya. Banyak sekali anak-anak yang terpapar COVID-19. Kemudian, kandungan madu alami, vitamin C, dan sari kurma merupakan multivitamin lengkap untuk menjaga daya tahan tubuh anak. So, Mama tak usah khawatir ya, karena imunitasnya sudah bisa dijaga. Nah, untuk mama-mama yang tentunya mau tanya-tanya sama Prof. Rini, silakan loh sekali lagi boleh berikan pertanyaannya di kolom Q&A kita, karena nanti ada 10 mama yang beruntung yang akan mendapatkan hampers yang sudah disiapkan spesial untuk mama-mama hebat. Aduh, kok ini masih banyak banget ya yang bilang galaunya masih galau. Oke, kalau masih galau, tadi kan kita sudah banyak dapat informasi dan knowledge dari Prof. Rini mengenai bagaimana mempersiapkan secara fisiknya nih. Nah, sekarang pastinya bertanya-tanya juga kan, bagaimana ya kira-kira kita harus mempersiapkan mental, karena tadi Prof. Rini juga sempat berkata, ini nggak cuma anaknya loh, ternyata mama-mamanya. Bener nggak sih? Karena sudah setahun ya mama-mama hebat ya, kita mengalami harus school from home untuk anak-anaknya, tapi mamanya juga ikutan sekolah. Jadi katanya, aduh aku harus menguras, tidak menguras diri saja, tapi menguras emosi. Nah,
Seperti apa keseruannya? Mendingan kita tanya-tanya langsung nih sama tamu kita selanjutnya. Sudah ada hari ini ada Mbak Prita Tias MPSI yang akan ngobrol-ngobrol sama kita. Halo Mbak Prita. Halo Mbak Jessica, halo Mama hebat semuanya. Semoga kita semua Halo. dalam kondisi sehat ya siang hari ini. Amin, 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 amin. Nah, Mbak Prita ini adalah seorang psikolog klinis dan keluarga. Nah, Mbak Prita, nih kalau ngomongin tadi kan udah ya ampun seru banget ya, banyak banget nih knowledge-nya. Tapi itu masih ada galau, Mbak. Gimana nih katanya? Aduh, katanya kan kemarin sebelum kejadian pandemik kayaknya lagi hits banget kayak sekarang, mau masuk hybrid, setengah online, setengah offline. Nah, ini kan masih belum jelas nih. Kira-kira, aduh, ntar jadi online lagi. Saya gimana katanya mama-mamanya tadi. Ada yang masih sambil harus kerja, ada yang pusing juga. Semuanya gimana nih edukasi orang tua agar dapat membantu anak nih, terutama memahami pembelajaran baik online ataupun nanti hybrid ya. Dan pastinya nih, gimana nih, ada tips-tips nggak Mbak Prita yang bisa bantu mama-mama hebat bisa meredakan kekhawatirannya mengenai pembelajaran tahun ajaran baru yang ya beda-beda sih memang, ada yang minggu depan, ada yang 2 minggu lagi, tapi kan udah deket nih Mbak. Mungkin boleh silakan dikasih Betul. informasinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jessica. Terima kasih mama-mama hebat semuanya. Nah, tadi kita udah banyak banget ya dapat gambaran, dapat tips, dapat banyak sekali hasil penelitian yang dipaparkan oleh Prof. Rini. Nah, saya tahu nih kegalauan mama hebat semuanya gitu ya. Salah satunya mungkin bagaimana kita mengelola emosi kita gitu ya. Emosi kita sebagai mama menemani anak-anak sekolah di rumah gitu. Lalu cara lain nih bagaimana nih kalau anak-anak disuruh sekolah nggak mau, disuruh berhenti main gawai dia menolak, marah-marah, ngambek gitu ya. Nah, nanti saya akan coba menyampaikan beberapa tips praktis yang bisa dicobakan. Baik. Ya, semoga sudah tampak ya materi saya. Nah, mama hebat semuanya, banyak sekali pasti tantangan yang kita hadapi ya selama menemani anak-anak sekolah daring sudah 1,5 tahun. Bukan hanya anak-anak yang mengalami tantangan gitu ya, berpisah dari gurunya, tidak bisa tatap muka dengan gurunya, tidak bisa bersama-sama dengan teman-temannya gitu. Tapi saya yakin mama hebat semua juga mengalami tantangan dari mulai mengelola waktu, dari mulai cemas dengan perkembangan anak-anak. Tadi Prof. Rini sempat sudah menyampaikan ya pertumbuhan dan perkembangan. Dengan perkembangan anak-anak, cemas kalau ada tuntutan akademik dari anak-anak yang tidak bisa kita penuhi nih di rumah gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita mamanya, bukan gurunya gitu ya. Kita upayakan semaksimal mungkin, tetapi pasti masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, ini coba saya rangkum dari banyak orang tua dan yang datang konseling gitu ya, dan juga anak-anaknya. Sebenarnya apa saja sih kebiasaan-kebiasaan dan dampak dari sekolah daring? Yang pertama, siapa hayo di sini mama hebat yang merasa, aduh kedisiplinannya susah sekali Mbak Prita terjaganya gitu ya. Disuruh masuk ke Zoom susah, nanti selesai Zoom masih ada PR juga ogah-ogahan ngajarinnya gitu. Atau misalnya yang kedua merasa mereka bosan, Zoom-nya dimatiin gitu ya, di stop video. Kalau enggak mereka sembari Zoom, sembari ngebuka games di laptopnya gitu. Bosan karena tidak ada interaksi langsung gitu ya. Lalu yang ketiga mungkin banyak juga anak-anak yang udahlah nggak ngerti aku nih gimana mama aja lah yang ngerjain gitu ya. Kesulitan terhadap pelajarannya. Kalau tatap muka mereka bisa langsung nanya. Kalau di sini mungkin mereka jadi kesannya menyerah, padahal mereka frustasi juga gitu ya. Terus yang keempat, mereka tidak bisa mendapatkan perhatian dari guru sebagaimana tatap muka. Jadi kan kalau di Zoom mungkin akan bergantian ya, satu di unmute, satu di mute gitu, tidak seperti kalau langsung diajarkan. Nah, dan yang terakhir yang seperti tadi saya katakan, penggunaan
alat atau media untuk pembelajaran daring memang menggoda anak-anak untuk akhirnya kurang fokus gitu ya, karena mengerjakan hal lain. Nah, lalu nih yang paling penting. Ini kesulitan mama gitu ya, yang mendampingi anak-anak saat sekolah daring. Nah, siapa di sini para mama yang mendampingi sekolah daringnya itu tetap sambil work from home ya. Yang pertama, kita nih sebagai mama itu kan punya banyak peran lain ya. Mungkin ada sebagai mama, ada sebagai istri, ada sebagai kita bekerja juga gitu ya. Nah, peran itu kita mungkin mengalami kesulitan mengatur waktu gitu ya. Yang kedua, ayo siapa yang di sini yang udah kayak singa mengaum gitu kalau anak-anak sudah sulit didisiplinkan gitu ya, dan sulit bernegosiasi sama mereka. Dan yang ketiga, mungkin tidak semua dari kita memahami betul apa sih tahapan pembelajaran anak-anak. Anak saya nih butuhnya di usia 7 tahun nih butuh apa sih gitu. Ternyata tadi Prof Rini sampaikan, kebutuhan geraknya harus 180 menit loh. Nah, semoga tadi membantu ya, kita jadi nggak naik darah gitu kalau anak-anak memilih untuk berlari-lari saja. Dan yang perlu kita hati-hati adalah kita waspadai jangan sampai para mama ini mengalami parental burnout. Parental burnout ini apa sih? Kelelahan yang amat sangat baik secara fisik maupun secara mental yang ditunjukkan tanda-tandanya adalah kita bangun pagi nggak pernah ngerasa seger, terus kita mau mendampingi anak-anak tuh rasanya males banget, kalau boleh cuti 2 minggu. Sebagai mama boleh nggak nih ngajuin cuti gitu ya. Rasanya tuh jadi tidak ada ikatan gitu dengan anak-anak, rasanya tuh pengen menjauh dari anak-anak gitu ya. Nah, hati-hati ya kalau sudah mengalami tanda parental burnout, nggak ada salahnya para mama mencari bantuan profesional untuk konseling gitu ya. Nah, dari tantangan-tantangan itu semua, bagaimana nih? Apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi, jadi jangan sampai terjadi, atau mengatasi yang sudah terlanjur terjadi, gitu ya. Ini ada beberapa tips, nanti akan saya jelaskan detailnya untuk masing-masing tips. Yang pertama, ternyata bukan cuma kantor loh yang butuh meeting gitu ya, keluarga itu butuh meeting, mengadakan family meeting yang diikuti oleh semua anggota keluarga gitu ya. Yang kedua, kita bisa melatih anak untuk mengelola atau meregulasi emosinya. Nah, yang ketiga, salah satu cara yang bisa dipakai untuk meregulasi emosinya adalah menggunakan wheels of choices. Nanti saya praktekkan ya, Mama ya. Dan yang keempat, ini yang penting, kita perlu memantau kesehatan mental anak secara berkala ya, karena kalau orang dewasa mungkin kesehatan mentalnya agak terganggu, kita burn out tadi atau stres yang berlebihan, kita bisa bilang sama pasangan. Tapi kalau anak-anak belum tentu bisa menyampaikannya gitu. Dan kitanya ya, untuk bisa mendampingi anak-anak supaya mereka bisa mengelola emosinya, maka pertama yang harus dikelola emosinya adalah mama-mama hebat semuanya. Dan yang terakhir, ini untuk menjawab nanti ya, gimana nih supaya mereka kedisiplinannya terjaga, apalagi sepertinya dengan kondisi saat ini mungkin akan masih lebih banyak daring ya pembelajarannya, yaitu dengan cara mengajak anak-anak untuk membuat routine chart. Nah, kita akan cobakan ya, Mama Hebat, kalau di samping situ, di dekat Mama Hebat ada kertas atau pensil. Nah, boleh nanti dicobakan sama-sama dengan saya ya. Sekarang adalah membuat routine chart. Nah, saya langsung akan praktekkan ya. Jadi, pura-puranya nanti anak saya adalah Mbak Jessica gitu ya. Tapi nanti nggak usah tektokan, nggak apa-apa Mbak Jessica. Saya cuma pakai namanya aja pinjem gitu ya. Oke, nah ini pura-puranya Mbak Jessica ini, anak saya namanya Jessica gitu ya. Jessica ini usianya 7 tahun ya. Nah, terus saya melihat nih masalahnya, aduh kedisiplinannya kurang, disuruh mandi ogah-ogahan, disuruh ngadep ke kelas juga ogah-ogahan gitu. Ketika lagi saya dalam kondisi tenang, lagi happy, terus Jessica juga lagi happy gitu ya, lagi sehat. Nah, saya panggil deh Jessica gitu ya. Jess, sini deh, Mama mau mengajak kamu untuk menggambar. Kamu mau?
Mama ajak menggambar. Nah, udah kita siapkan ya, kertas, karton, apapun itu, spidol, pensil warna, krayon, boleh gitu ya. Oke, nah Jess, kalau misalnya kamu bangun pagi, biasanya kan kamu bangun jam 7 ya. Kamu tuh senengnya ngapain dulu Jess kalau bangun pagi? Itu udara kan masih seger gitu ya. Terus misalnya dia bilang, aku boleh nggak Ma kalau bangun pagi tuh aku main bola dulu misalnya gitu ya. Oke, boleh. Di sini kalau gitu Mama gambar ya. Bola, bermain bola. Nah, misalnya nih, kita gambar ya. Kalau nggak bisa menggambar, kita bisa ngeprint anak gambarnya main bola. Kita tempelkan di situ. Nah, kalau udahan main bola, biasanya kan kamu keringetan ya, Jess ya. Aduh, lengket semua ya. Gimana caranya ya supaya bersih ya kuman-kumannya, Jess? Enaknya ngapain ya habis main bola? Wah, kalau gitu mesti mandi nih, Mah, gitu ya. Oke deh. Nah, dikasih gambar misalnya orang lagi mandi gitu ya, atau kita gambar. Nah, kalau udah selesai mandi, wah udah jam 7:30. Keroncongan nggak ya, Jess ya perutnya ya kalau udah jam segitu? Wah, enaknya ngapain ya berarti ya kalau supaya perutnya kenyang misalnya? Sarapan deh Mah, tapi aku maunya bikin sendiri. Oke deh, kita menyiapkan sarapan ya. Setelah itu kita sarapan. Kasih deh gambarnya sarapan di situ. Nih misalnya gambar yang ini ya, sarapan. Oke, nah kalau udah sarapan, pas nih biasanya ya setengah jam ya, jam 8. Biasanya udah siap ya Jessica ya, gurumu ya di Zoom atau di laptop. Nah, jadi kira-kira habis itu baiknya ngapain ya? Lalu misalnya dia bilang, sekolah Ma, oke deh kita gambar sekolah di situ. Dan seterusnya sampai malam hari. Nah, kalau Mama Hebat perhatikan dari saya mendemokan tadi, saya selalu berusaha bertanya pada Jessica yang ceritanya jadi anak saya gitu ya. Saya menghindari untuk menyuruh. Pagi-pagi kalau bisa kamu mandi ya Jess ya. Kalau habis mandi harus langsung sarapan gitu. Karena apa, Mama Hebat? Sama seperti orang dewasa, anak itu punya kebutuhan yang sangat besar untuk dia itu dihargai dan dianggap mampu ya, apalagi kalau udah usia 7 tahun ke atas, nggak suka disuruh-suruh, nggak suka diperintah-perintah. Dia ingin dia punya kontrol akan dirinya sendiri. Jadi dengan kita bertanya, apalagi kalau anaknya udah bisa gambar, dia yang tempel gambarnya, dia jadi merasa, oh aku dilibatkan, oh aku dihargai, oh aku dianggap penting sama mama. Bukan aku dikontrol sama mama, gitu ya. Nah, yang paling penting di akhir ini usahakan jangan berikan iming-iming ya, jangan berikan imbalan ya. Jadi misalnya, kamu sekolah dulu deh, nanti kalau kamu udah selesai sekolah, kalau kamu sekolahnya benar, nggak kabur-kabur, nanti siang mama ini deh, mama beliin makanan gitu ya, atau nanti siang mama beliin es krim misalnya. Karena anak-anak kalau seperti itu, yang ditakutkan motivasinya jadinya datang dari luar, bukan dari dirinya sendiri, gitu ya. Nah, nanti selamat mencoba ya, Mama. Kita bisa kreatif menggunakan berbagai cara, gitu. Disesuaikan dengan usia anak. Nah, nanti kalau anak-anak habis makan misalnya, terus dia langsung kabur keluar, kita tinggal bawa nih gambarnya yang udah bagus. Kak Jessica, lihat deh. Di sini gambarnya setelah makan gambar apa ya? Gitu. Jadi, kamu waktu itu menggambar apa ya di sini? Sehingga yang jadi polisi bukan kita. Yang jadi polisi atau pengingat adalah gambar routine chart yang dibuat sendiri oleh mereka. Gitu ya. Oke, itu tadi yang pertama ya, routine chart. Semoga nanti ada waktu ya, Mama, untuk mencobanya. Nah, kedua kita bisa mengadakan family meeting. Ya, family meeting ini cocok sekali untuk digunakan kalau anak-anak tuh sudah usianya 4 tahun ke atas gitu ya. Jadi kalau di sini anak-anak udah usia 6 tahun ke atas, cocok. Family meeting ini nggak usah lama-lama, Mama, bisa 20 menit aja dan bisa seminggu sekali aja gitu ya. Nah, di family meeting ini, ingat, family meeting ini bukan sidang ya. Bukan sidang untuk menghakimi anak, misalnya anak habis buat salah, ketahuan sekolah sambil main games gitu ya, terus kita panggil malamnya sama ayahnya gitu ya, terus didudukin, bukan. Family meeting ini tujuannya adalah untuk bisa melatih anak-anak
berani menyampaikan apa pendapatnya, berani menyampaikan apa kesalahannya, gitu ya. Jadi misalnya gini ya, saya langsung demokan ya, saya langsung praktekkan. Misalnya yang mau kita jadikan agenda adalah, aduh anak saya ini ya kok susah banget ya lepas dari gadget, susah banget lepas dari games misalnya. Nah, daripada kita omelin terus pada saat itu, lebih baik, kita ajak deh family meeting. Misalnya di hari Sabtu atau Minggu, ayahnya juga sedang libur gitu ya, kita duduk santai. Nah, kita udah tentukan nih ya, agendanya adalah membahas penggunaan, gadgetnya gitu ya, supaya kualitas tidurnya tadi tetap terjaga ya, Prof. Rini sampaikan. Nah, pertama kita bisa mulai dulu dengan memuji anak gitu ya. Apa sih hal bagus yang sudah dia lakukan selama seminggu kemarin? Pasti ada dong gitu ya, selain susah disuruh sekolah, tapi pasti ada dong hal bagusnya. Misalnya, Kak, Kak Jessica lagi nih ya ceritanya ya. Kak Jessica, Mama tuh ini loh, kagum loh seminggu kemarin itu kalau kamu makan ternyata selalu dihabiskan ya, dan kamu nggak pilih-pilih makanan loh, Mama masak apa aja kamu habiskan. Dan setiap pagi kamu selalu ingat untuk minum vitamin misalnya gitu ya. Kamu, nggak perlu dipaksa, nggak perlu diingatkan, kamu sudah langsung minum vitamin sendiri. Jadi Mama juga nggak perlu ingatkan gitu ya. Wah, udah bagus ya gitu. Lalu yang berikutnya, kita mau mulai masuk nih ya ke permasalahan yang mau dibahas. Tapi lagi-lagi kuncinya bertanyalah Mama, jangan buru-buru menasehati. Tanya ya, "Kak, Mama penasaran deh kalau kamu lagi main gadget tuh kamu main apa sih?" Gitu ya. Terus misalnya dia cerita ya, "Oh aku main games ini Ma." "Oh yang seru apa dari games itu?" Terus cerita lagi dengan semangatnya. Nah, Mama itu kuncinya kita menunjukkan empati kita ke anak. Dan anak akan merasa, oh mamaku ini bukan hakim ya, yang langsung bilang bahwa, oh ya nggak boleh main gadget, nggak boleh main games. Tapi mamaku berusaha mengerti apa yang menjadi kesenanganku. Berempati bukan berarti menyetujui. Ya, berempati berarti menunjukkan kita paham apa yang dia senang. Kalau udah ada cerita gitu ya, baru deh kita bilang. Yang nomor 5 ya, fokus pada solusi. Oh oke, Mama sekarang paham deh, ternyata games-nya seseru itu ya. Nah, masalahnya, baru ya, masalahnya ternyata Mama tuh tadi baru ikut loh webinar sama Prof. Rini, dokter anak. Ternyata kalau kita main lebih dari 1 jam sehari, main games atau main gadget, nanti takutnya kamu jadi pusing, kamu jadi sulit tidur, dan matamu juga jadi lelah, atau takutnya nanti malah pakai kacamata gitu ya. Kamu pasti nggak mau kan kayak gitu? Jadi fokus pada solusi langsung Mams. Jadi kira-kira apa yang Mama bisa bantu supaya kamu bisa mainnya cuman 1 jam aja sehari? Kita coba diskusikan yuk kegiatan apa yang kira-kira bisa kamu lakukan selain main games gitu ya, tapi tetap seru. Kira-kira apa ya? Gitu ya. Nanti dia dapat, mengeluarkan banyak ide kan, kayaknya aku perlu dibeliin monopoli deh, atau kayaknya main, apa namanya, main ular tangga seru juga, atau main Uno, atau main yang lain gitu ya. Oke, nah jadi ketemu nih solusinya untuk mengurangi penggunaan, eee, gadgetnya tadi atau gawainya tadi, gitu ya. Nah, itu, demonya ya kira-kira kalau kita mau melakukan, family meeting. Yang perlu dihindari adalah, ini termasuk saya ya, karena saya mama juga, kayaknya udah gemes banget pengen ngomelin anak gitu ya, atau menasehati, atau menceramahi. Nah, itu tahan tahan, mama ya. Tahan diri gitu ya. Nah, tapi ada juga nih tipe-tipe mama yang sabar banget, anaknya yang doyan banget, berbicara. Jadi jangan biarkan juga anak mendominasi ya, tapi kan aku gini, mama aja nih yang nggak ngerti," gitu ya. Kalau ketika kita mau bicara, kita bisa sampaikan ke anak bahwa, "Oh iya, mama paham, sekarang gantian ya mama yang bicara ya," gitu ya.
Lalu yang ketiga yang dihindari adalah kitanya sibuk banget, terus jadinya di-skip, dilewatkan nih family meeting-nya gitu ya. Kalau family meeting-nya dilewatkan, masalahnya nggak terbahas-terbahas, kita ngomel terus akhirnya gitu kan. Terus, dan kita mesti pelajari bahwa kita sebagai mama pernah nggak sih dulu buat salah waktu kita jadi anak-anak? Hayo, kalau saya sering banget buat salah gitu ya. Nah, jadi kesalahan ini itu kesempatan untuk belajar gitu ya, meskipun kita mungkin nggak habis pikir, kok bisa-bisanya sih anak ini habis dibilangin, besoknya diulang lagi diulang lagi diulang lagi gitu ya. Tapi sebenarnya kesalahan ini adalah kesempatan untuk belajar. Nah, ini yang kita hindari ya, Mama. Oke, itu tadi family meeting ya. Jangan lupa ya, nanti cari waktu diskusikan dengan para ayah untuk bisa melakukan family meeting. Nah, berikutnya tadi yang siapa di antara mama yang anak-anaknya sepanjang 1,5 tahun ini emosinya tuh suka naik turun gitu, tiba-tiba cranky, tiba-tiba jutek, tiba-tiba mengurung diri di kamar gitu ya, atau suka marah-marah, teriak-teriak, melempar barang mungkin. Nah, kita bisa membantu mereka berlatih untuk cara meregulasi atau mengelola emosinya. Oke, nah pertama nih, mungkin mendengar, mendengar kata sekolah tatap muka gitu ya, meskipun itu mungkin yang paling kita inginkan ya, sekolah tatap muka, tapi mungkin banyak juga ya kekhawatiran kita dan kekhawatiran anak-anak juga gitu. Misalnya nih saya menjumpai beberapa klien saya yang anak-anaknya itu kalau sekarang ada di kerumunan banyak orang, mereka tuh jadi, gelisah, cemas gitu ya, karena kebiasaan di rumah terus gitu, atau jadi takut, takut tertular gitu ya. Nah, kita bisa melatih anak-anak untuk, self talk, berbicara pada dirinya sendiri. Kira-kira seperti ini. Kita latih anak-anak untuk berbicara dengan dirinya gitu ya, misalnya, "Oh oke, Kak Jessica, kalau kamu lagi, cemas gitu ya, misalnya nanti kalau tatap muka ketemu banyak orang, kamu bisa katakan ke dirimu misalnya, 'Oh aku tahu, aku sekarang khawatir mungkin ya kalau aku akan sakit karena berada di kerumunan orang.' Tapi aku juga tahu kalau dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan akan menjagaku untuk tetap sehat gitu ya. Jadi di sini kita bukan meminta anak untuk mengatakan nggak usah khawatir lah, nggak usah takut lah, nggak usah marah lah gitu ya. Semua emosi itu boleh terjadi dan emosi nggak ada yang salah gitu ya. Maka kita ajak anak-anak untuk mengakui apa yang dia rasakan. Nah, ini bisa kita latihkan mungkin kalau anak-anaknya udah 7 tahun ke atas gitu ya, udah lebih, enak diajak berlatih untuk self talk. Oke, nah berikutnya atau mungkin ya para mama yang sudah, sering melatihkan anak-anaknya untuk self talk. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Berikutnya, cemas, takut, marah gitu ya, semua emosi negatif itu kadang-kadang membuat diri kita nafas jadi terasa cepat, keringat dingin, deg-degan gitu ya. Maka kita perlu jeda gitu ya supaya, otak kita yang berfungsi atau otak anak-anak nih yang berfungsi untuk berpikir jernih itu bisa bekerja lagi. Nah, kita latihan bareng-bareng ya, Mama Hebat. Kita latihan pernafasan yang namanya deep breathing gitu ya. Nanti kita akan tarik nafas dalam 4 hitungan, lalu kita tahan 7 hitungan, dan kita hembuskan 8 hitungan. Kalau anak-anak belum kuat dengan hitungan ini, silahkan dikurangi ya. Tahannya nggak perlu sampai 7, di 3 aja cukup. Dilepaskannya juga nggak perlu sampai 8, disesuaikan. Kita coba sama-sama ya. Kita tarik nafas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan 7 hitungan. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita bisa lakukan latihan pernafasan ini secara berkala ya. Kalau terasa, aduh berat banget nih Mbak Prita, kurangi aja. Ditahannya dikurangi, dihembuskannya dikurangi. Dengan berlatih nafas ini ada 2 manfaatnya. Kita mengembalikan pasokan oksigen ke otak dan kita memberikan jeda. Ya, ini bukan buat anak-anak aja, memberikan jeda supaya respon kita itu benar-benar kita sadari. Pernah nggak Mama gini, misalnya ya, anaknya kita kira lagi anteng nih di depan Zoom, terus kita masak gitu ya, kelar kita masak, kabur anaknya, udah nggak ada gitu. Respon Mama biasanya apa? Mungkin ada di sini yang responnya langsung teriak ya, "Kakak, kamu di mana?" gitu ya, "Ini kok nggak ada di depan laptop?" gitu. Nah, sebelum kita teriak sebelum kita berespon, sebaiknya kita coba latihan pernafasan dulu gitu ya, untuk memberikan jeda. Nah, setelah latihan pernafasan, baru deh kita berespon. Ya, respon kita bisa lebih tenang gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya, cara lain gitu ya untuk membantu anak-anak mengelola emosinya adalah melakukan validasi emosi ke anak-anak. Validasi emosi ini apa sih? Jadi gini teman-teman, sama deh ya kalau kita lagi perutnya mual atau kita lagi nggak enak gitu ya, terus rasanya ingin mengeluarkan apa yang ada di perut kita, terus setelah itu jadi lebih lega. Nah, sama validasi emosi ini, kalau hatinya anak-anak lagi nggak enak, kalau dia lagi merasa marah, tapi dia nggak ngerti, aku nih marah, apa kesel, apa sebenarnya kecewa gitu ya, kita membantu mereka mengeluarkan apa yang ada di pikiran dan di perasaannya. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Oke. Kita bisa pakai kata-kata, kita bisa pakai gambar, atau kita bisa pakai tulisan gitu ya. Nah, validasi emosi ini penting supaya anak-anak membantu anak-anak merasa, oh aku diterima, aku merasa aman. Sama dengan halnya gini deh, mama-mama hebat. Kalau kita cerita ke suami kita gitu ya, misalnya nih kita cerita, aduh aku capek banget nih seharian nih, anakmu nggak bisa diam, minta ini, minta itu, aduh aku capek banget. Terus suami kita bilang gini misalnya, "Udahlah nggak usah, ngeluh-ngeluh capek," gitu ya, "yang namanya punya anak mau gimana lagi," gitu, "udahlah terima aja," gitu. "Kamu nih bisanya ngeluh aja." Nah, kira-kira apa yang kita rasakan mama-mama? Kayaknya besoknya, pengen bilang, "Udah gantian deh kamu yang ngurus anak," gitu ya. Kita merasa nggak diterima. Beda kalau kita cerita gitu ke para ayah, terus ayahnya berespon, "Oh iya ya, kamu kayaknya lelah banget ya, kamu kayaknya butuh istirahat ya. Oh, kayaknya kamu kesel banget ya seharian ini." Nah, kira-kira apa yang kita rasakan, Mama? Wah, ternyata aku dimengerti ya. Wah, ternyata aku dipahami ya. Meskipun besoknya nggak digantiin juga sih. Tapi paling nggak kita merasa bahwa, oh aku merasa dimengerti, aku merasa dipahami. Begitu juga dengan anak-anak ya. Misalnya dia nangis karena Lego yang dia pasang roboh gitu ya. Kita bisa bilang, oh kamu sedih ya karena menaramu roboh ya. Yang dihindari adalah, udahlah nggak usah nangis, bikin lagi aja, gampang kan? Nah, itu kita seolah memaksa dia untuk menelan kembali perasaannya, gitu ya. Atau kita bisa pakai tulisan, gitu. Misalnya, anak minta dibelikan mainan, padahal kita nggak bisa belikan, gitu ya. Hindari menceramahi, gitu ya, kayak, aduh kamu nih ya kerjaannya minta beli mainan terus, gitu. Tapi sebaiknya kita validasi dengan mengatakan, kayaknya Lego superhero itu seru banget buat kamu ya, kamu pengen banget ya. Yuk coba kita tuliskan yuk, apa aja sih yang sebenarnya kamu pengen di daftar keinginanmu kita tuliskan ya, misalnya gitu. Atau melalui seni, aduh kayaknya kamu sedih banget ya, mau nggak mama ajak gambar orang dengan air mata yang besar-besar, ya nanti kita warnai. Wah, seperti ini sepertinya kalau kamu sedang sedih, gitu ya. Jadi kita menerima dan berusaha memahami perasaan anak.
bukan mentoleransi tindakan dia gitu ya. Kalau memukul, melempar itu tetap kita katakan kamu boleh marah, tetapi marahnya dengan cara apa? Nah, ini kita bisa diskusikan lewat wheels of choices. Marahnya dengan cara apa nih gitu ya. Kalau aku lagi bete banget di rumah karena nggak bisa kemana-mana, terus aku lagi kesel, terus kalau nggak boleh mukul aku harus gimana nih? Nah, ini kita bisa mengajak anak-anak menggambar wheels of choices. Misalnya nih ya, oke Kak Jessica, kayaknya kemarin Mama lihat kamu marah sekali ya karena berebut mainan ya dengan adikmu ya. Nah, karena kalau kamu memukul adikmu, dia akan sakit. Kita coba diskusikan ya Kak Jessica ya, apa aja sih yang bisa kamu lakukan kalau kamu lagi marah? Nah, kira-kira apa yang mau kamu lakukan kalau kamu lagi marah? Aku mau masuk kamar aja, mau meluk boneka. Oke, kita gambarkan di situ atau kita print gambar. Aku mau remes-remes bantal aja. Oke, kita gambarkan di situ. Kalau dia udah kehabisan ide, kita bantu. Atau boleh nggak misalnya mama menggunakan boneka untuk menunjukkan kemarahanmu, misalnya ya. Atau misalnya kalau lagi marah, apakah kamu ingin menggambar wajah orang marah, lalu nanti kamu beri warna merah, misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau anak sedang marah, kita bisa bawa nih wheels of choices-nya. Oh, Kak Jessica sepertinya marah ya. Kamu mau marah dengan cara apa? Ini ada pilihannya. Kamu mau marah dengan cara apa? Nah, mereka tinggal pilih yang ada di sini gitu ya. Itu wheels of choices. Begitu juga kalau anak-anak kecanduan gadget, adiksi. Nah, kita juga bisa bilang, selain main gadget, kamu pengen main apa aja? Nanti kita tuliskan di wheels of choices-nya. Jadi mereka punya alternatif ide, gitu ya. Nah, tadi kan kita katakan secara fisik harus dijaga, secara mental juga harus dipantau. Beberapa hal nih ya, mama hebat yang harus kita pantau dari kesehatan mental anak-anak gitu. Kan biasanya kalau anak-anak belum bisa langsung ngomong ya, apa yang menjadi, problematiknya mereka gitu ya. Yang pertama, amati perubahan perilaku anak. Biasanya nih anteng banget nih, kok jadi sering marah ya? Biasanya nih ceria banget nih, kok jadi, sering mengurung diri di kamar ya? Misalnya gitu ya. Atau misalnya, biasanya dia suka banget menggambar, kok tiba-tiba dia kehilangan minat ya melakukan sesuatu yang dia senangi? Atau dia udah gelibag-gelibeg dari tadi, kok nggak ketiduran-ketiduran ya? Atau dia tidur tapi nggak nyenyak gitu. Terus nafsu makannya juga menurun misalnya, mudah marah, berteriak ya, atau lebih senang menyendiri. Nah, kalau perubahan-perubahan perilaku ini terjadi, apalagi selama 2 minggu berturut-turut, tolong para mama membawa anak-anaknya untuk konsultasi ya dengan psikolog gitu ya. Oke, nah ini latihan regulasi emosi untuk mama ya. Gimana caranya supaya bisa menerapkan itu semua? Caranya kita harus tenang. Tipsnya mudah, Mama. 3A, 3A ya. Yang pertama, acknowledge apapun perasaan Mama. Jadi begitu ngelihat, anak keluar nih dari laptopnya, dirasain, kayaknya aku marah banget deh. Kayaknya aku pengen banget deh berteriak ke anakku. Yang kedua, allow, izinkan semua emosi itu hadir. Sebagai mama, aku berhak kok merasa kesal, merasa marah, merasa jenuh, berhak. Semua itu wajar terjadi. Tapi lanjutkan sama yang ketiga, acceptable solution. Nah, tapi selain berteriak, apa respon yang bisa aku lakukan? Kalau udah nggak kuat, aku keluar halaman sebentar, menghirup udara segar, baru menghampiri anakku. Atau kalau nggak kuat banget, mungkin minta bantuan pengasuh atau ayahnya untuk menemani anak. Ya, jadi dicoba ya para mama. 3A ini kita bisa cobakan setiap kali ada rasa emosi negatif yang mengganggu kita. Gitu. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oke, semoga membantu ya para mama, silahkan nanti dicoba beberapa tipsnya.
Wah, terima kasih sekali Mbak Prita. Aku tuh seneng loh bisa jadi anaknya Mbak Prita. Tapi Mbak Prita juga ternyata ngalaminnya sama ya, seperti mama-mama hebat lain dan termasuk Mama Jessica di sini. Kadang-kadang seperti tadi, bukan mau jadi singa saja mengaum, tapi bisa katanya muncul tanduk unicorn katanya ya. Betul, betul. Pagi-pagi udah tarik inhale, exhale, ayo katanya tuh. Aduh, Mbak Prita seru sekali karena kalau kita lihat komen-komen di chat juga banyak yang bilang, iya nih anak aku katanya. Pagi-pagi udah disuruh ini masih nggak mau, ngumpet malah. Ada yang juga katanya nggak mau belajar, malah bilang dimatiin. Wah, banyak banget nih ya cerita-ceritanya. Tapi Sani sudah banyak tips-tipsnya juga, di mana ada family time yang kita family meeting ini bisa digunakan ya. Bukan untuk menghakimi ya Mbak Prita ya, tapi bagaimana meng-encourage-nya. Dan tadi Mbak Prita juga udah menyampaikan nih, ada beberapa hal yang bisa diterapkan, seperti salah satunya membuat wheel of choices, terus kemudian juga diajak komunikasi, ngobrol terus. Apalagi kan mama-mama hebat sekarang kan lagi pada di rumah nih, nggak bisa kemana-mana ya kita ya, lagi disuruh untuk istirahat saja. Nah, bisa digunakan waktunya sebesar-besarnya untuk berkomunikasi dengan anak kita. Dan yang terakhir nih, ini yang paling menarik. Karena bagaimana sih cara merilisnya? Yaitu dengan 3A tadi ya, Mbak Prita ya. Betul. Harus menerima dulu, kemudian merilisnya atau membiarkan itu boleh keluar, dan kemudian yang ketiga ya pasti harus minta helpful ya. Tapi tadi banyak juga loh yang ketawa-ketawa waktu di chat ya kita nih Mbak Prita, waktu Mbak Prita bilang katanya, iya kalau ayahnya mengerti ya, katanya iya saya mau dimengerti, ternyata banyak yang setuju dengan Mbak Prita. Mama hebat, banyak yang mau dimengerti oleh para papanya ya, mudah-mudahan papa-papa bisa mendengarkannya. Oke, Mbak Prita seru sekali. Jadi sudah Mama Hebat hari ini bisa mendapatkan pengetahuan lagi nih ya, tambahan dari sisi fisik dan psikolog, dan terutama bagaimana mempersiapkan mentalnya juga nih untuk para anak-anak kita untuk bisa menghadapi tahun ajaran baru yang akan kita masuki bersama. Nah, kali ini sepertinya sudah Jessica janjikan juga di awal tadi, pastinya nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Namun sebelum itu, pastinya jangan lupa sekali lagi, Mama, tidak usah khawatir karena sudah ada jawabannya tadi dari para narasumber kita. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu memberikan perlindungan ekstra kesehatan anak dan tambahan multivitamin yang pastinya untuk bisa support kecerdasan anak. Karena seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya nih, bahwa kita nih mari bersama-sama bersemangat memberikan multivitamin yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak-anak untuk dapat mengoptimalkan kecerdasan anak, di mana Mama bisa memberikan Kurkuma Plus Grow yang mengandung kandungan minyak ikan kod yang sangat baik untuk pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak yang lebih optimal. Ataupun Mama bisa memberikan nih Kurkuma Plus Shapee, yaitu dengan hadirnya ada probiotik FOS dengan omega 3 yang sangat baik untuk perkembangan otak dan kesehatan pencernaan agar anak kita nih Ma dapat fokus dalam belajar dan pastinya selain itu dapat mengoptimalkan kecerdasan otaknya. Nah, semua varian Kurkuma Plus mengandung temulawak organik sehingga dapat menjaga daya tahan tubuh dan yang paling terpenting untuk saat seperti ini nih, yaitu mencegah infeksi virus ya, Ma. So, paketnya lengkap kan, Ma? Nah, kalau tadi paketnya sudah lengkap, selengkap dari informasi yang sudah kita dapatkan dari para narasumber nih, ya kan, dari Mbak Prita, dari Prof. ini, dalam acara arisan Kurkuma siang hari ini. Nah, informasi perihal kesehatan fisik dan mental tadi mudah-mudahan dapat berguna untuk Mama sekalian. Namun, Prof, Mbak Prita, ini aku terkagum-kagum karena banyak sekali yang memberikan pertanyaan nih, antusias nih. Tapi sekali lagi Mama Hebat, kita sudah memilih nih, ada 10 Mama Hebat pertanyaannya yang terbaik yang akan beruntung mendapatkan eksklusif hampers dari Kurkuma Plus. Aku boleh langsung nanya-nanya ya, membacakannya ya. Silakan. Oke, nah yang pertama untuk Prof. Rini, Prof. Ini ada Mama Santi Septianingsi dari Jakarta Timur. Halo. Nah, pertanyaannya, anak saya perempuan nih, kelas 6 SD, dan laki-laki tahun ajaran baru ini kelas 1 SD. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan kesiapan fisik dan mental untuk anak perempuan dan laki-laki, Prof? Tentang usia, dan juga dengan rentang usia mereka yang berbeda.
Sebaiknya kapan waktu yang tepat mengkonsumsi vitamin pada anak saat sebelum beraktivitas atau pada malam hari sebelum tidur? Apakah bisa dibarengi dengan pemberian susu atau di jeda waktunya, Prof? Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu. Jadi vitamin sebaiknya diberikan pagi ya. Kalau malam dia tidur kan nggak beraktivitas, jadi kurang bermanfaat. Bukan tidak bermanfaat, tapi kurang ya. Diberikan untuk vitamin sih tidak masalah diberikan bersama susu, tapi tidak boleh dicampur. Jadi habis minum vitamin Dijeda biasanya ya, kan Prof? ya dijeda sebentar karena kan agak kental ya. Dan berikan tadi secukupnya, jangan berlebihan ya, karena akan dikeluarkan juga oleh tubuh kalau berlebihan. Kemudian yang pertama mengenai kebutuhan fisik persiapannya, anak laki dan perempuan sama, yang berbeda justru usia ya. Jadi kebutuhan kalori itu berbeda usianya, laki usia tadi kelas 1 dan kelas 6 ya, itu pasti berbeda hitungan kalorinya. Tapi jenisnya sama, karbohidrat, protein, vitamin, lemak itu dan air itu sama jenisnya. Jadi, tapi porsinya jumlahnya ya, Prof, yang beda ya. Betul. Waktunya juga sama. Dan untuk kebutuhan tidur tadi juga sedikit berbeda ya. Anak yang besar 9-10 jam deh. Yang kelas 1 masih bisa 10 jam dia perlu tidur ya. Jadi ada perbedaan. Untuk aktivitas fisik karena rentangnya nggak terlalu besar itu bisa sama. Bisa sampai 60 menit dalam satu hari. Tapi kalau bisa bersama-sama ya, ini kebetulan nggak ada kakak adik, bisa barengan gitu ya. Bisa juga sendiri-sendiri ya. Oke, wah jawabannya lengkap sekali Prof ya. Baik, semoga menjawab ya Ma. Nah, selanjutnya punya pertanyaan nih dari Mama Penny di Ngawi untuk Mbak Prita. Mbak Prita, apa saja sih yang dilakukan untuk proteksi ganda di tengah pandemik dan cuaca ekstrim ini? Dan bagaimana mengubah kebiasaan anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget semenjak school from home? Ini kayaknya betul-betul PR untuk semua mama ya. Baik, terima kasih Mam pertanyaannya. Sebelumnya saya mau salam hormat dulu nih sama Prof Rini. Dari tadi sempat saling sapa. Baik, saya jawab yang kedua dulu ya, untuk kecanduan atau adiksi gadget. Nah, yang pertama, Mam, kita perlu tahu dulu dia bermain apa atau dia ngapain dengan gadgetnya gitu ya. Nah, supaya kita tahu, jangan curi-curi ya Mam ya, kalau mau cari tahu ya Mama ya, jangan pas anaknya tidur terus kita obrak-abrik gadgetnya gitu, tapi ajak aja family meeting. Kita ajak family meeting, kita gali sebetulnya apa yang sedang jadi minatnya. Yang kedua, Mama boleh membuat rencana pengurangan durasi dan frekuensi untuk penggunaan gadgetnya. Nah, rencana pengurangan ini jangan langsung drastis, tapi kita coba lihat saat bertahap ini, ya bertahap, baseline-nya atau saat ini anak ini menggunakannya durasinya dalam satu hari berapa lama. Misalnya durasinya ternyata dia sampai 3 jam. Nah, frekuensinya berapa kali? 3 jam ini dibagi menjadi berapa frekuensi gitu ya. Misalnya 1 kali sih, tapi langsung bablas 3 jam. Nah, maka kita bisa yang dari 3 jam ini kita coba kurangi deh, misalnya kurangi 30 menit selama 1 minggu pertama gitu ya, di 2,5 jam. Nah, 30 menitnya kita bisa pakai wheels of choices tadi untuk cari ide sama anak. Kira-kira kamu mau ngapain ya? Kan berkurang nih waktu gadgetmu gitu ya. Kira-kira kamu mau melakukan apa? Mama butuh support apa? Nanti sama, di minggu kedua kita kurangi lagi ya, misalnya jadi 2 jam atau jadi 1,5 jam. Dan seterusnya sampai bisa ke ideal, misalnya katakanlah anaknya udah 7 tahun ke atas, yaitu 1 jam. Nah, kalau sudah bisa dapat 1 jam, kita coba pecah frekuensinya gitu ya, pecah frekuensinya 1 jam ini supaya kamu bisa lebih sering main gadgetmu, boleh nggak kalau kita bagi 3 ya, 3 kali nonton nih gitu, 20 menit, 20 menit, 20 menit, seperti tadi Prof Rini sampaikan. Nah,
nonton ini atau main gadget ini masukkan ke dalam routine chart anak-anak tadi yang kita susun. Jadi dimasukkan ke routine chart-nya, kamu mau taruh 20 menitnya di mana? Setelah makan siang misalnya, setelah main bola, dan satu lagi di mana gitu ya. Supaya anak-anak bisa memprediksikan, oh aku nih kapan bolehnya, aku kapan nggak bolehnya, dan mengurangi perang di rumah gitu ya. Nah itu untuk kecanduan. Yang pertama tadi adalah proteksi ganda ya pertanyaannya ya. Nah, tentu kalau proteksi ganda dalam hal kesehatan tentu Prof. Rini lebih, ini ya, lebih menguasai bidangnya gitu karena saya, psikologis, cuman tadi sepertinya Prof. Rini sudah banyak sekali menjelaskan baik dari segi asupan makanan maupun asupan vitaminnya. Begitu ya, semoga membantu Mama. Terima kasih Mbak Prita. Jessica, saya mau Ya, nimbrung nih mengenai gadget boleh. tadi. Tadi kan gadget itu di luar belajarnya ya, Mbak Prita ya. Betul, Kan anak betul. sekolah dasar tuh belajar online tuh kira-kira Betul, 3-4 jam kan. Tapi betul, dia bonus mainnya 1 jam gitu ya. betul. Jadi kalau belajar nggak dihitung ya. Betul, 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 betul. betul. Ini Betul, betul, situasi Prof. Ini darurat ya, Prof. gadget, Ini Iya, ya. gadgetnya di betul. luar dari penggunaan untuk school from Belajar. home-nya loh ya. Betul, Iya, betul, betul, betul. betul. Oke, Walaupun itu oke. tadi saya baca di chatnya para mama ya sambil belajar kadang-kadang buka nonton ya itu ya apa Aduh, boleh buat sekarang semua anak-anak sudah sangat pintar dengan ya teknologi, Prof. Heeh. itu Inilah yang yang menjadi tantangan-tantangan para mama-mama hebat di itu sini ya. Seperti kelebihannya tadi, dari Inhale pandemi. dan Excel. Oke, Prof. Prof, ada pertanyaan lagi nih dari Mama Alen. Tina dari Jakarta. Pertanyaannya ada seperti ini, Bu. Prof. Bagaimana cara meningkatkan imunitas anak agar fisik optimal untuk anak-anak yang tidak suka sayuran nih, Prof. Dan juga tidurnya tidak teratur. Yaitu tidurnya tengah malam, bangunnya siang hari. Apa saja nutrisi dan vitamin yang harus dipersiapkan serta berapa takaran per porsi untuk bekal keseharian di sekolah nanti, baik tatap muka yang akan kita hadapi bersama agar daya tahan tubuh anak tetap terjaga selain menerapkan protokol kesehatan di masa pandemik ini. Silakan, Prof. Ya, yang pertama pola tidurnya itu udah pasti salah ya tengah malam. Jadi bedtime itu sebenarnya harus dipelajari, maksudnya dibuat rutin ya. Kalau bisa bedtime itu kan jam 8 malam. Dan sekarang di musim pandemi memang udah kacau balau deh jam tidur anak ya. Ada yang tengah malam, yang siangnya tidur ya. Kadang sekolah sambil merem ya itu udah banyak deh begitu ya. Jadi kita harus mengembalikan posisi jam tidur tepat waktu antara jam 8 setengah 9 dengan cara membangunkan pada pagi hari dengan jam yang sama, misalnya setengah 7 jam 7 itu harus dibangunkan ya supaya menarik kembali jam tidur yang malam. Kemudian mengenai asupan tadi kalau tidak suka sumber vitamin mineral ya sayur atau buah kita masih boleh memberikan vitamin tapi secukupnya ya. Rata-rata kan kalau untuk pencegahan 1 kali sehari sesuai dengan usia anak dengan berat badannya ya. Jangan anak yang 12 tahun dikasihnya 1 sendok teh atau 1 kali 5 cc nggak cukup ya. Padahal beratnya udah hampir 50. Nah itu mungkin bentuknya harus bentuk tablet atau kapsul ya. Nah selain nutrisi yang langsung digunakan ya, bukan sayur pebuah. Nah bekal itu kan kalau di sekolah tergantung nanti. Kalau saya lihat kemarin uji coba di Jakarta sekolahnya nggak lama ya. Paling lama 1 kali hadir itu 2 jam. Itu untuk anak yang lebih besar ya. Jadi mungkin bekal di sekolah juga harus hati-hati karena pada saat makan di sekolah kan buka masker ya. Nanti cenderung buka masker, duduk rame-rame deh, ngobrol-ngobrol. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau waktunya durasinya 1 jam, berikan bekal secukupnya dan harus disampaikan pada saat makan harus sendiri-sendiri termasuk minum ya. Karena pada saat itu kan kita buka masker. Itu yang perlu dilatih dari sekarang bahwa kalau nanti akan masuk ke sekolah tatap muka, saya lihat di daerah-daerah ini kan mama juga dari daerah ya yang bisa sudah mulai tatap muka, nah itu harus diperhatikan.
mengajarkan dari sekarang bahwa makan dan minum tuh harus sendirian. Karena saat itu masker kita terbuka gitu, dibuka ya. Oke, itu yang harus sangat diperhatikan dan diingatkan terus ya, Prof ya, Ya, untuk anak-anak betul. kita ya. Baik, selanjutnya kita punya pertanyaan untuk Mbak Prita nih, dari Mama Anaria Utami, Trenggalek. Selama pandemik, anak lebih banyak waktu bermain daripada belajar. Nah, sehingga banyak mata pelajaran yang tidak dimengerti nih. Setuju ya Mbak Prita ya, karena memang kurang maksimalnya pengajaran yang diberikan oleh para gurunya. Nah, bagaimana cara anak kembali mengejar pemahaman mata pelajaran? Ini yang pertama. Yang kedua, pandemik belum juga berakhir, apakah mengarahkannya ke platform belajar adalah pilihan yang tepat atau mungkin ada opsi lain? Baik, yang kedua tadi mengarahkan ke platform belajar ya, Mbak Jessica ya? Betul. Apakah mungkin Oke. ada pilihan? Sekarang kan ada mungkin beberapa platform-platform digital yang bisa Ya, menjadi pilihan ya, Mbak Prita ya. ya. Baik, baik. Terima kasih. Baik, yang pertama, sebenarnya begini, di anak-anak gitu ya, bermain ini sebetulnya itu bisa menjadi satu media untuk belajar. Jadi ada, learning through playing gitu ya. Nah, tinggal kita mengarahkan permainannya. Sebagai contoh misalnya ya, ini memang mama harus ekstra sih, ekstra persiapan. Sebagai contoh misalnya, pelajaran anak-anak mempelajari untuk tata surya misalnya ya, mempelajari bumi, matahari, tatanan tata surya. Nah, ini kan kalau hanya mendengarkan atau hanya dari buku mungkin kurang menarik, kurang bisa, mendarat ke anak-anak, mungkin dia masih butuh, pembelajaran yang hands on learning. Dia mesti pegang tuh, mataharinya bagaimana, buminya bagaimana, berputar itu bagaimana, siang dan malam terjadinya bagaimana. Sehingga, mama bisa mengkreasikan pembelajaran-pembelajaran anak yang ada di sekolah untuk menyediakan alat peraganya di rumah, dengan menggunakan apa yang ada di rumah. Saya rasa banyak sekali, ahli-ahli pendidikan yang, meng-upload-nya gitu ya di sosial media yang bisa kita bisa brainstorm dari situ caranya gitu ya. Kita tinggal cari tuh keyword-nya, anak-anak pelajarannya tentang fotosintesis misalnya. Nah, coba deh kita kreasikan permainan apa sih yang bisa membuat pemahaman fotosintesis ini bisa lebih, mendarat. Terus misalnya pembelajaran matematika, daripada cuman ngerjain di buku, kira-kira ada nggak peralatan atau peraga yang bisa kita gunakan supaya anak-anak lebih mudah memahami? Dan itu saya rasa banyak sekali, sekarang orang tua atau para pendidik yang mengupload-nya gitu ya, supaya kita bisa belajar. Lalu yang kedua, menurut saya penggunaan platform digital, lalu banyak sekarang menyediakan, les gitu ya, atau les apa gitu ya, untuk mengisi waktu luang anak dan menambah, apa namanya, pembelajaran anak-anak, menurut saya tidak apa-apa, asalkan menyesuaikan dengan minat dan bakatnya anak-anak. Nah, tadi Prof Rini juga sudah sampaikan ada kecerdasan majemuk. Sehingga kalau kita ikutkan, itu jangan semata-mata karena kita pengen ngejar di situ. Aduh anak saya nih, saya pengen kejar nih di kemampuan matematikanya gitu ya. Padahal menerima yang matematika di sekolah aja, dia butuh waktu lebih lama buat belajar. Nah ini ditambahin lagi dengan les matematika yang lebih sulit daripada yang di sekolah. Tapi kita lihat di mana sih aktivitas apa yang dia tuh minat banget kalau ngerjain, dan aktivitas apa yang dia tuh happy, enjoy banget, pede banget, pengen ngulang lagi gitu. Misalnya, oh ternyata menggambar, oh ternyata, bikin coding, oh ternyata, ngedengerin musik gitu ya. Nah dari situlah kita pilihkan, lesnya atau apa, kursusnya atau menggunakan beberapa platform gitu ya yang bisa, apa, menajamkan lagi minat dan bakat anak-anak ini gitu. Jadi, kuncinya adalah di, kita amati anaknya gitu ya, apakah dia makin tersiksa atau dia jadi makin happy belajarnya ketika diikutkan di platform lain. Semoga Jadi membantu ya.
Jadi memang harus kita coba ya Mbak Prita ya, dan beruntungnya juga bahwa sekarang memang ada trial ya, kalau untuk kita Betul. mau coba-coba beberapa. Jadi kalau belum cocok, ya tidak lanjutkan, tapi bisa coba dengan yang lain lagi. Oke, semoga menjawab ya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih untuk Mbak Prita kembali. Kali ini dari Mama Zubaidah, di mana Mama ingin tanya nih dari Indramayu, Mbak Prita. Bagaimana cara membangun energi positif ke anak tentang berita pandemik yang meresahkan? Apalagi setiap hari di daerah saya banyak sekali orang yang meninggal. Pertanyaan yang bagus sekali nih, karena termasuk saya sendiri pribadi atau mama hebat lainnya, kadang-kadang anak-anak kita jadi tanya ya, kan nggak boleh keluar, kita jelasin, oh iya karena ada corona atau COVID. Tapi bagaimana nih cara bisa menjelaskannya dengan nyaman dan juga positif? Baik, baik. Terima kasih. Nah, mungkin gini ya, sesuatu yang berita yang negatif mungkin tidak bisa serta-merta kita putar menjadi sesuatu yang positif, tetapi yang penting kita menceritakannya dalam kondisi tenang sehingga energi kecemasan kita itu tidak sampai ke anak-anak. Nah, caranya adalah pertama, Mama, sebelum kita bercerita atau menjelaskan ke anak-anak, pastikan kita sudah melakukan 3A tadi ya, 3A tadi. Jadi, kitanya sendiri itu sudah lebih tenang, kita lebih tahu, faktanya bagaimana. Lalu yang kedua, kita bisa jelaskan ke anak dengan gambar gitu ya. Kapan hari saya coba ke salah satu klien gitu ya, kita jelaskan dengan gambar. Kita meskipun anak udah umur 11, 12 gitu ya, tapi ini menjadi lebih konkret, lebih nyata buat mereka. Jadi misalnya, oh ada gambar satu rumah, ada gambar 4 orang di dalam rumah itu. Misalnya kita menjelaskan tetangga kita ada yang terkena dan akhirnya ada yang meninggal gitu ya. Terus ada virus yang datang, virusnya menempel, menempel lagi di satunya gitu ya. Terus sesak nafas misalnya, dibawa ke rumah sakit dan akhirnya misalnya kadar oksigennya berkurang misalnya begitu ya. Jadi ada angkanya berkurang kemudian, dibawa ke pemakaman gitu. Nah, kita boleh kok tetap menamai emosi-emosi di gambar itu. Oh, keluarga yang ditinggalkan mungkin merasa sedih, merasa kehilangan gitu ya. Anak-anak juga perlu mengenal emosi-emosi sebagaimana nyatanya gitu ya. Mungkin mereka akan merasa kangen, merasa rindu gitu. Dan jangan lupa di akhir kita tutup dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu energi positifnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keluarga kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya dari pagi, balik lagi deh ke rutin chart-nya, minum vitamin, makan sarapannya dihabisin, makan apa yang Mama makan, tidak pilih-pilih makanan gitu ya, menggunakan masker dengan benar, cuci tangan memakai sabun. Nah itu kita pakai untuk penutupnya gitu, supaya energinya nggak hanyut ke kesedihan tadi yang kita ceritakan, gitu sih. Semoga membantu ya Mama ya. Wah, sangat membantu sekali Mbak Prita ya. Dan selanjutnya aku ke Prof lagi nih. Prof, ada yang nanya nih Mama Diah Rafael dari Kota Batu. Aduh, kalau bilang Kota Batu kangen ya kita ya. Jalan-jalan bisa keliling Indonesia lagi. Semoga kita akan segera pulih dan bisa jalan-jalan lagi nih. Nah, pertanyaannya izin dok, anak saya kebetulan bulan Juli ini baru masuk TKA. Ini pun masuknya terjadwal dan bergantian. Apakah dengan membekali hand sanitizer cukup untuk menjaga keamanan si anak waktu di sekolah? Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah makanan bergizi seperti apa sih yang bagus menjaga kesehatan fisik anak? Jujur, anak saya makannya milih-milih nih dok. Karena hanya mau sayur bening, lauk tahu tempe, dan telur saja. Saya hanya bus dengan susu formula dan vitamin Kurkuma Plus di rumah. Terima kasih. Silakan, Prof. Boleh bantu jawab. Anak prasekolah kan ya tadi ya? Iya, Berapa tahun? baru TKA Baru nih, TK Prof. ya. Jadi tadi selain hand sanitizer, jangan lupa bawa masker. Pakai masker ya. Mungkin anak prasekolah 1 jam, paling lama 2 jam kali ya tatap mukanya. Jadi Betul. hand sanitizer boleh, tapi kalau ada air mengalir dengan sabun lebih baik ya. Jadi boleh juga dibekali sabun kecil ya dan pengering tangannya ya. Jadi kalau bisa jangan menggunakan lap yang ada di sekolah. Jadi dia bawa anduk kecil ya.
Nah, untuk untuk anak 3 tahun atau 4 tahun itu minum dan snack kecil boleh dibawakan ya. Karena tadi asupan makanannya sebenarnya ada sayur, ada protein, cuman picky ya. Itu aja yang dimakan, proteinnya masa Iya. telur aja ya. Pemilih Telur katanya. pemilih ya. Jadi yang penting kan 3 kali makan harus 3 kali ada proteinnya. Jadi nah itu harus disiasati. Kalau memang dia telur saja, ya harus tetap diperkenalkan ya. Misalnya dia suka nugget ya, boleh diberikan dalam bentuk nugget yang dibikin di rumah lebih baik. Tapi kalau terpaksa dia harus membeli tidak apa-apa. Tapi kalau bisa selalu dicoba diperkenalkan. Jangan itu saja. Tapi memang harus protein itu 3 kali sehari. Tadi sudah baik diberikan susu, jadi anak itu harus minum susu. Kalau bisa sehari 500 cc minumnya minimal ya. Jadi susu apa saja boleh, yang penting 500 cc. Nah itu kan di susu ada sumber protein juga, memang ada sumber karbohidrat ya. Dan ajari ya, anak Prof, ya. Ajari anak dari sekarang nih sebelum masuk sekolah, nggak boleh itu tadi pegang-pegang mata, hidung, telinga ya, terus nurunin masker ya. Nah, terus di rumah belajar pakai masker 1 jam. Ya bisa nggak ya? Kalau belum dilatih Jadi setiap mungkin hari. boleh bikin kayak simulasi ya, Prof ya. Betul. Mulai di training dulu ya. Ya, trainingnya perlu dari sekarang, jangan setelah masuk nanti belum terbiasa. Ya. Oke, seru sekali. Nah, selanjutnya nih kita punya pertanyaan dari Mama Siti Huria dari Bekasi. Nah, halo Prof Rindi, saya mau bertanya bagaimana sih cara mengatasi dan memberi penjelasan kepada anak TK secara baik dan tidak membuatnya stres, yang susah bangun di pagi hari karena sudah terbiasa sekolah online yang jamnya sendiri tidak jelas. Tapi sekarang dijadwalkan sekolah tatap muka dan jamnya harus on time. Nah, gimana nih Prof? Apa namanya, Jess? Ya, Prof. Ada yang terputus tadi. Halo, bagaimana cara mengatasi dan memberi penjelasan pada anak TK secara baik nih, Prof, ya, supaya tidak membuatnya stres karena susah bangun pagi di pagi hari karena sudah terbiasa sekolah online nih, Prof. Iya, betul-betul. Karena sekarang kan kemungkinan besar harus tatap muka. Jadinya gimana nih, Prof, cara untuk mungkin melatihnya kembali dan memberitahunya kembali? Silakan, Prof. Apa harus dilatihnya ya setiap pagi dengan jam yang sama kita bangunkan sampai wake up ya. Habis itu dia nanti ngantuk lagi, tidur lagi nggak apa-apa. Tapi dibangunkan dulu ya. Ya jangan dipaksa dibawa keluar ya. Boleh sambil digendong, kita dudukan terus kita seka mukanya ya. Tapi sampai wake up, nanti jam 8 dia ngantuk lagi, ya tidur lagi nggak apa-apa ya. Tapi tetap harus dibangunkan, karena kalau dia tidak dibangunkan, jam tidurnya yang malam tidak akan ketarik ke jam 8. Dan juga di rumah, kalau saatnya tidur malam, harus benar-benar lingkungannya diatur. Tidak boleh sambil nonton TV, tidak boleh sambil nonton tayangan di gadget ya. Lampunya lebih diredupkan. Nah, itu bisa membantu untuk, dan kalau bisa orang tuanya juga istirahat juga ya. Yang menidurkan anak, kalau nanti habis itu dia ada pekerjaan lain tidak masalah, tapi menemani untuk bersama-sama tidur gitu. Oke, jadi dibikin dulu habitnya ya, Prof ya. Betul. Jadi kebiasaannya sampai nanti akhirnya menjadi kebiasaan baik tadi ya. Dan sekali lagi orang tua diajak untuk mamanya untuk bisa ikutan juga nih, mengencourage bersama-sama melakukan. Oke, nah Prof, pertanyaan terakhir untuk Prof nih adalah dari Mama Weliana Halim. Nah, anak saya umur 9 tahun nih, boleh minum vitamin C 1000 dan vitamin D 1000, boleh tidak ya saat pandemik seperti ini? Anjurannya kan dosis 1000, soalnya saya bingung. Oh, maksudnya seperti ini mungkin, Prof. Sekarang kan masa pandemi seperti ini kan banyak yang mendapatkan anjuran bahwa meningkatkan vitamin C dan D kan. Vitamin C kan untuk konsumsi 1000 dan vitamin D 1000. Nah, apakah ini boleh, Dok, diterapkan untuk anaknya umur 9 tahun? Kalau vitamin D itu 1000 international unit boleh. Itu ada tabletnya 1 kali sehari. 9 tahun sih biasanya bisa minum tablet kecil ya. Nah, untuk vitamin C terlalu besar.
Maksimal 500 cc, 500 mg itu cukup. Ya, Oke. kalau dalam bentuk sirup paling banyak takarannya 2 kali 5 cc. Ya. Jadi jangan sampai 1000 terlalu besar, akan dikeluarkan juga. Nah, parameternya kalau kita minum vitamin C, kan biasanya air seninya berwarna ya, berwarna Iya, biasanya seperti orange jadi kuning ya. ya. Ya, nah, itu kan akan dikeluarkan, jadi sia-sia aja. Nah, jangan lupa ya, vitamin C itu kan identik sama jeruk ya. Sebenarnya yang paling tinggi adalah jambu biji yang merah ya. Itu Oh, paling tinggi vitamin C-nya. mungkin Mama semua kenalnya jambu Guava. klutuk ya. Ya, jambu klutuk itu kalau di jus sama bijinya, kemudian kita saring ya, itu vitamin C-nya tinggi sekali dan rasanya kan lumayan enak ya. Bisa boleh ditambahkan madu ya. Kalau saya suka menambahkannya dengan probiotik ya, yang cair. Nah, itu enak. Jadi sekalian minum probiotik, kita minum vitamin C ya. Wah, Jadi itu aduh, guava itu paling sore-sore. enak. Kebayang jadinya Prof ya Mbak Prita ya, sore-sore ngejus buah jambu, kemudian tambah probiotik, jadi pencernaannya juga Sehat. dapat, sehatnya dapat, vitaminnya pun mantap sekali. Oke, Mbak Prit, ada lagi nih pertanyaan dari Mama Ratna Puspitasari. Kali ini kan Mbak Prita ya. Nah, bagaimana sih tipsnya untuk eksplorasi pengembangan minat dan bakat anak di masa pandemik tanpa harus membatasi aktivitas anak untuk mengembangkan diri? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, nih kadang gadget ini kan menghalangi anak ya Mbak Prita ya untuk mengeksplorasi hal-hal kreatif karena waktunya habis nih untuk gadget terus. Bagaimana supaya gadget ini bisa menjadi sahabat yang baik dan tanpa menghalangi tumbuh kembang optimalnya. Silakan Mbak Prita. Oke, baik. Nah, saya jawab yang kedua dulu ya. Ini agak susah ya kalau kita ingin mengeksplorasi pertumbuhan, perkembangan anak-anak dan melihat semua kemungkinan minat dan bakatnya, tetapi tetap bersahabat dengan gadget. Nah, itu agak sulit. Jadi gadget ini sebetulnya tetap boleh digunakan ya di luar sekolah. Tadi Prof Rini sudah sampaikan. Kalau usianya 3 tahun ke atas deh, boleh misalnya maksimal 1 jam, 1 hari dengan pendampingan, dengan pemilihan yang berkualitas programnya gitu ya. Nah, tapi ya sudah maksimal di situ, karena kalau lebih dari itu otomatis si waktu untuk gadget ini akan mengambil waktu lainnya. Misalnya yang tadinya anak bisa, kita cobakan bermain sepak bola, bermain bola basket, bermain bulu tangkis untuk melihat apakah bakat dia dari segi kinestetik gitu ya, motorik kasarnya, keseimbangannya itu ada nggak di situ. Bagus nggak dia, menikmati nggak, otomatis berkurang dong waktunya gitu ya. Jadi agak susah nih kalau terlalu bersahabat dengan gadget. Nah, yang pertama tadi eksplorasi minat dan bakatnya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus mendampingi anak-anak itu tanpa ekspektasi. Wah, maksudnya gimana nih gitu ya? Karena kadang-kadang yang menghalangi kita untuk bisa melihat apa sih yang menjadi minat atau bakat dari anakku adalah ekspektasi yang terlalu tinggi dari kita gitu. Misalnya kita udah punya ekspektasi nih bahwa aku tuh pengen banget anakku itu jago ngomong, jago menyampaikan pendapat gitu ya. Nah, padahal bakat dia nggak di situ. Bakat dia kalau misalnya dia diem, dikasih pensil, dikasih cat air, dikasih alat menggambar, itu dia bisa enjoy banget dan pilihan warnanya bagus. Dia punya rasa seni di situ gitu ya. Nah, jadi itu ya yang pertama kita mesti hati-hati nih dengan ekspektasi kita sebagai orang tua. Yang kedua, kita mesti seimbangkan dalam 1 minggu dari yang tadi kita bicara 8 kecerdasan, majemuk itu, anak harus mendapatkan stimulasi, meskipun durasinya tidak sama, gitu ya. Misalnya kecerdasan untuk musical gitu, kalau nggak punya alat musik, paling nggak dia mendengarkan musik atau memakai barang-barang di rumah untuk menjadi alat musik. Kecerdasan kinestetik, baik motorik kasarnya, geraknya, maupun motorik halusnya. Dia bisa mengkreasikan sesuatu, dia bisa memasang sesuatu ya. Itu juga harus dialokasikan gitu. Jadi nanti para mama bisa pelajari lebih lanjut kecerdasan majemuk dan dalam 1 minggu semua stimulasi dari kecerdasan itu perlu kita berikan gitu. Semoga membantu Oke. ya.
Sangat membantu sekali loh Mbak Prita, dan pastinya kita punya pertanyaan terakhir nih Mbak Prita dari Mama Uswatun Hasanah. Ini pertanyaannya sangat-sangat menarik, mungkin akan mewakili mama-mama hebat semua yang di sini juga. Dok, atau Mbak Prita, saya galau nih menjelaskan kepada anak saya bahaya dari COVID-19 ini. Selain memberikan contoh banyak yang meninggal karena COVID, anak saya selalu ngajak makan di luar dan bermain keluar karena iri melihat temannya jalan-jalan berlibur, main sepeda keluar dan jalan-jalan ke mall. Tapi ini kan saatnya tidak mungkin nih. Bagaimana ya cara menjelaskannya yang baik dan dapat dimengerti? Silakan nih, Bu Pet. Baik, baik. Nah, yang pertama kita duduk bareng-bareng dulu dalam tadi saya bilang family meeting. Jadi jangan dijelaskan sambil lalu gitu ya. Lalu yang kedua, waktu itu sempat ada satu penulis yang menggambarkan dengan jelas gitu bagaimana perjalanan dari si virus corona ini atau COVID-19 ini. Nah, Mama Hebat bisa coba menggambarkannya. Misalnya nih, virus ini keluar pada saat kita batuk atau pada saat kita membuka masker. Dan kita bisa gambarkan suasana di restoran atau kita bisa cari gambarnya dari internet gitu ya. Nah, kita bisa gambarkan tuh virusnya di situ. Kalau semua orang makan bersama-sama, maka virusnya bisa menempel di tubuh orang lain. Nah, itulah kenapa kita tidak makan bersama di restoran atau di luar. Sama halnya dengan di mall. Nanti kalau ada orang buka masker, lalu dia minum, virus itu, nah bisa kita gambarkan, bisa menempel di tubuh kita atau di tubuh orang lain. Tapi ingat pada saat menjelaskannya tidak perlu menakut-nakuti anak. Nanti nempel loh ke kamu loh, nanti kamu sakit loh, kalau sakit gimana? Nggak perlu gitu ya. Tapi kita jelaskan aja perlahan dengan tenang. Virus ini bisa menempel loh kalau dia keluar dari hidung atau mulut orang lain bisa menempel ke tubuh kita. Jadi kalau kita di rumah tidak ada orang lain itu menjadi lebih aman. Nah, balik terus kalau kamu bosen, kira-kira kita bisa melakukan apa ya sebagai variasi makan di rumah? Piknik misalnya di halaman belakang, melibatkan anak untuk masak makanan kesukaannya mungkin, berganti suasana mungkin kita dekor-dekor dikit gitu ya. Berganti peralatan makan mungkin sehingga merubah suasana makan di rumah. Kira-kira itu, semoga membantu ya. Oke, wah itu sangat membantu sekali dan pastinya mungkin ini juga bisa menjadi tips ya untuk para mama-mama bagaimana kita harus semakin kreatif ya dengan source yang ada biar ada penjelasan-penjelasan yang baik dan juga menarik nih dan mudah dicerna untuk para anak-anak kita. Dan kebetulan mungkin kalau boleh sedikit membagikan pengalaman pribadi, saya juga suka cari-cari di browsing gitu ya Mbak Prita ya. Kemarin untuk menjelaskan ke Clara apa sih COVID-19 ini, ternyata banyak banget loh video-video dari YouTube ataupun juga dari Google yang bisa kita gunakan, oh sambil nonton ini loh tentang COVID-19 ini, dan ternyata jadi menyenangkan dan yang paling penting adalah jadi mengerti bahayanya COVID-19 ini. Oke, wah itu dia tadi sudah 5 pertanyaan untuk Prof ini, kemudian 5 pertanyaan untuk Mbak Prita yang bisa kita bacakan hari ini ya. Thank you banget Prof dan juga Mbak Prita Sama-sama. untuk kebersamaannya. Aduh banyak Terima banget nih knowledge yang kasih. saya dapatkan, sehat-sehat terus ya. Mama-mama hebat, mohon maaf nih karena kita hanya bisa membacakan 10 karena keterbatasan waktu kita. Tapi pastinya semoga apa informasi yang sudah kami sampaikan pada hari ini di acara Arisan Kuku Mama, persembahan dari Kurkuma Plus, ini bisa bermanfaat untuk mama-mama hebat sekalian. Dan jangan lupa nih Mama untuk tetap menjaga anak untuk tetap sehat selama kita di rumah aja ya. Ya, karena pastinya seperti saya nih yang selalu rutin memberikan Kurkuma Plus multivitamin setiap hari. Selain menjaga imun tubuh anak, juga mendukung untuk tumbuh kembang anak. Nah, selain itu pastinya mama sekalian ada informasi menarik juga nih. Kurkuma Plus juga ada varian lain loh, selain 3 varian yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada Kurkuma Plus Appetit, kemudian ada Kurkuma Plus Imun, ada Kurkuma Plus Fruit and Veggie, ada Kurkuma Plus Goals, dan juga Kurkuma Plus Milk yang bisa menjadi pilihan mama-mama hebat sekalian. Nah, semua varian tersebut mengandung temulawak organik yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh anak
dan yang terpenting mencegah infeksi virus. Nah, memang ya Mama, Kurkuma Plus sahabat Mama hebat. Boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk Terima para narasumber kita kasih. hari ini. Terima kasih Sampai sekali ketemu loh, Mbak Prof. Prita. Terima Mbak Prita. kasih. Sampai Sama-sama. ketemu Prof Rini dan Mbak Mbak Jessica. Jessica. Terus Sampai semoga kita ketemu ya. segera bisa ketemu secara fisik ya, dan semuanya segera berlalu dan selalu terlindungi serta sehat selalu. Amin. Terima Nah, Mama kasih. Hebat, untuk Mama Hebat tadi banyak ya yang bertanya bagaimana nih materinya. Tenang saja, nanti materi-materi dari narasumber kita akan disiarkan di grup ya untuk bisa Mama Hebat pelajari. Namun sekarang nih sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi untuk mengumumkan siapakah 10 Mama Hebat yang beruntung nih yang bisa mendapatkan hadiah spesial dari kami sebagai 10 pertanyaan terbaik. Nah, ayo siapa aja? Ini dia. Selamat untuk Mama Santi Septianingsi dari Jakarta Timur. Mama Alentina dari Jakarta. Mama Diarah Hail dari Kota Baru. Kemudian ada Mama Siti Horiah dari Bekasi. Mama Weliana Halim. Ada Mama Penny dari Ngawi. Mama Ana Riam Utami dari Trenggalek. Mama Zubaida Amin dari Indramayu. Mama Ratna Puspitasari, dan yang terakhir adalah Mama Uswatun Hasana dari Jakarta. Wah, selamat ya untuk mama-mama hebat yang beruntung. Nanti akan dihubungi oleh admin kami untuk bisa mengkontak Mama Hebat dan juga mengirimkan hadiahnya ya. Dan tidak lupa nih Mama Hebat, nanti juga boleh loh kita ajak untuk memfollow nih Facebooknya dari grup Kurkuma Plus sahabat Mama Hebat, karena nanti ada berbagai informasi penting dan juga update-update event-event yang akan coming soon untuk mama-mama hebat sekalian, supaya nggak ketinggalan loh keseruannya bersama dengan kita. Aduh, ternyata 2 jam terasa sangat cepat sekali. Tidak terasa sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk mama-mama hebat yang sudah hadir di acara kita. Terima kasih untuk para narasumber atau tamu-tamu saya, dan juga terima kasih kepada Kurkuma Plus yang sudah memberikan wadah untuk para mama hebat untuk bisa berdiskusi, berbagi, dan bertukar informasi. Jessica William harus pamit dulu nih Mama Hebat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya Mama, dan juga anak-anaknya. Sampai jumpa lagi di arisan Kurkuma